Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han bentrok dengan leluhur keluarga Huangfu yang seorang dewa surgawi. Fang Han pun kewalahan hingga terdesak ke kabut ungu yang ternyata di sanalah istana Hong Meng berada. Dia pun bertemu dengan teman-temannya dari alam bawah. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Fang Han meraih dengan tangannya yang besar, menembus miliaran ruang waktu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Hua Tiandu telah melarikan diri. Salah satu musuh besarnya justru berhasil lolos dengan cara ini, meninggalkan bahaya tersembunyi. Hua Tiandu, aku tidak bisa membunuhnya. Namun, lain kali mungkin akan berbeda. Peti mati pemakaman surgawi, peti mati ini terlalu menakutkan, bukan harta karun magis, tetapi bahkan lebih ampuh daripada itu. Hua Tiandu tidak dapat menggunakannya secara bebas. Fang Han tidak mengejar, karena dia tahu bahwa dalam situasi ini, pengejaran tidak ada gunanya. Peti mati pemakaman surgawi telah mencapai titik di mana ia dapat mengubur seluruh langit, dan dengan Hua Tiandu yang mengendalikannya, dia tidak akan mampu membunuhnya bahkan jika dia berhasil mengejarnya. Dia duduk bersila di udara, menghitung dan merenung, dengan sejumlah besar energi vital urat surgawi yang membara. Dalam pertempuran hebat melawan Hua Tiandu, dia merebut kunci momen dan noda darah Raja Abadi Penciptaan, yang membuat Hua Tiandu tidak memiliki apapun. Dengan demikian, kepastiannya untuk naik ke alam Raja Langit sangat tinggi. Setelah ia mencapai gelar Raja Langit, membunuh Hua Tiandu tidak akan lagi sulit. Dia juga mendapatkan banyak keuntungan dari pertempuran ini. Semua jurus bela diri Raja Langit Hua kini berada dalam genggamannya. Dia juga menjadi lebih akrab dengan kekuatan tubuh Raja Surgawi, memperkuat keyakinannya akan kehebatannya yang tak terkalahkan. Hua Tiandu berada di peringkat pertama dalam daftar kandidat Raja Langit, tetapi dia sekarang telah mengalahkannya, memaksanya untuk melarikan diri, sehingga menetapkan posisinya sendiri sebagai nomor satu, benar-benar orang teratas di bawah Raja Langit. Selain itu, selama pertempuran besar, harta karun tertinggi 33 langit memperoleh noda darah Raja Abadi Penciptaan dan beresonansi dengannya, mencapai alam langit dan bumi sebagai satu kesatuan, menjadi ortodoks. Ini adalah manfaat yang tak terukur. Setelah sekian lama, Fang Han memahami semua misteri dan berdiri. Kunci dunia pil berputar di tangannya, dan dari dalam kunci itu, terlihat aliran energi pil ungu yang mulia dan mewah tak terhitung jumlahnya mengalir terus-menerus, siap meledak kapan saja. Energi pil ini jauh lebih misterius daripada energi pil tingkat Saint. Energi ini praktis setara dengan energi pil penciptaan ilahi, esensi dari seluruh dunia pil, dan tidak ada efek samping sama sekali. Jika energi vital dari dunia pil turun ke alam fana, orang biasa yang menghirupnya hampir seketika bisa menjadi abadi dan tak terkalahkan. Namun, pil tingkat suci tidak dapat melakukan hal ini, karena energi pengobatan dari pil tingkat suci terlalu kuat untuk ditanggung oleh para ahli biasa. Sekarang setelah aku memperoleh kunci momen, pertama-tama aku akan kembali ke gerbang zaman dan menyalurkan sejumlah besar ki penyembuhan ke kerajaan surgawi, agar para murid sekte dapat sekali lagi mencapai alam baru. Saya percaya bahwa sebentar lagi, gerbang zaman saya akan mampu melampaui miliaran sekte besar tertinggi, bahkan pengadilan surgawi. Setelah Fang Han berdiri, tubuhnya melesat, bergerak beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, langsung menuju kota kuno negara pusat. Kekuatannya telah meningkat cukup pesat. Sekarang, dia bahkan merasa bahwa sekalipun seorang Raja Langit datang, selama itu bukan Raja Langit yang telah melewati beberapa zaman seperti bencana, kekacauan, keabadian, atau pembantaian, dia akan memiliki keyakinan mutlak untuk bertarung selama beberapa ronde dan kemudian mundur dengan selamat. Desir, kota kuno negara pusat masih merupakan surga. Aura para kaisar terus bermunculan, dan Fang Han dapat melihat sekilas bahwa banyak orang dari sekte-sekte besar tertinggi datang berpasangan dan bertiga untuk memasuki kota kuno negara pusat guna mencari perlindungan dari sekte Yuhua. Tidak, sekarang itu adalah gerbang zaman. Reputasi Fang Han telah menyebar luas, menerobos masuk ke istana surgawi, membunuh Shi Huang, sang tombak penghakiman, menghancurkan penjara ilahi istana surgawi, merebut kolam petir 1000 kehidupan, dan secara berturut-turut membunuh beberapa pemimpin sekte besar seperti Jun Changsheng, Huangfu Dadao, dan Kaisar Bencana. Hal-hal ini bukan lagi rahasia dan beredar di antara berbagai sekte. Banyak sekali keluarga besar dan para ahli di 100.000 negara besar di istana surgawi yang merasa kesulitan untuk melawan malapetaka besar ini, sehingga mereka sepakat untuk mencari perlindungan di gerbang zaman. Banyak ahli, melalui susunan teleportasi, memasuki kota kuno negara pusat untuk mengunjungi Kaisar Yu, memohon perlindungan, atau berharap Fang Han akan bertindak untuk menyelamatkan gerbang gunung mereka yang terkepung. Bahkan beberapa ahli dari dunia lain datang berkunjung, berharap dapat membentuk aliansi dengan gerbang zaman untuk bersama-sama menyerang istana surgawi. Hal ini sedikit mengejutkan Fang Han, tetapi jika dipikir-pikir, itu bukanlah hal yang aneh.
Tidak ada musuh abadi di langit dan bumi, hanya kepentingan abadi, terutama dalam pengembangan diri. Fang Han mendarat di aula penghakiman, tempat Kaisar Yu sedang berbicara dengan seorang pria jangkung. Pria jangkung ini memiliki sepasang sayap putih di punggungnya, dengan rune di atasnya yang merupakan rune ilahi bawaannya, berkedip-kedip secara halus dengan kecepatan yang melampaui semua dunia. Aura pria ini tak kalah dengan aura seorang guru surgawi, jelas merupakan tokoh terkemuka yang termasuk dalam peringkat 20 teratas dalam daftar kandidat Raja Surgawi. Pria itu tampan dan gagah, dengan setiap gerak-geriknya memancarkan aura seorang utusan surgawi. Di samping pria itu ada beberapa wanita bersayap putih, yang semuanya adalah praktisi yang sangat kuat. Kaisar Wing, aliansi Wing World Anda dengan gerbang zaman kami adalah sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan hati-hati, lagi pula, adik laki-laki saya tidak ada di sini, dan Anda tahu bahwa adik laki-laki saya adalah pendiri sejati gerbang zaman. Kaisar Yu sedang berbincang dengan pria jangkung itu, Kaisar Wing. Haha, aku juga ingin merasakan sikap kakak Fang Han, yang menghancurkan penjara ilahi istana surgawi dan membunuh Shi Huang, serta kultivasi tombak penghakiman. Kaisar Yi tertawa, aku ingin tahu kapan saudara Fang Han akan kembali. Saat ini, Tanah Suci Prinsip Sejati telah memasuki wilayah 100.000 negara besar di Istana Surgawi untuk menaklukkan berbagai kekuatan, dan situasinya sangat mendesak. Dunia sayap kita juga memiliki Raja Surgawi tertinggi yang bertanggung jawab, dan jika gerbang zaman dapat membentuk aliansi dengan kita, ia pasti akan menerima perlindungan kita. Tidak perlu, semua orang dari Tanah Suci Prinsip Sejati sudah mati. Fang Han tiba-tiba muncul di udara, langsung turun dan berhadapan dengan Kaisar Wing. Apa? Kaisar Wing tanpa sadar berdiri, menatap Fang Han, sayap putih di punggungnya terus bergetar, menunjukkan kegelisahan yang terpendam di dalam hatinya. Menghadapi seorang ahli seperti Fang Han, dia langsung merasa bahwa dirinya bukan tandingan. Fang Han kini memiliki aura yang membuat orang lain menghormatinya. Mungkinkah kakak Fang Han telah memusnahkan semua ahli dari Tanah Suci Prinsip Sejati? Bukan itu. Aku pergi bersama orang-orang dari Tanah Suci Prinsip Sejati ke wilayah terluar alam surgawi, ke alam Dewa Unta Raja Surgawi, tetapi kami bertemu Hua Tiandu, yang sekarang menduduki peringkat pertama dalam daftar kandidat Raja Surgawi. Dia mendapatkan peti mati pemakaman surgawi dan menyatu dengan jenazah Raja Surgawi Hua, membunuh semua murid Tanah Suci Prinsip Sejati, kata Fang Han. Apa? Peringkat pertama dalam daftar cadangan Raja Langit telah berubah? Namanya Hua Tiandu? Kaisar Yi sangat terkejut, dan dia membunuh semua penguasa langit di Tanah Suci Kebenaran. Benar sekali, kata Fang Han dengan nada tegas, iblis ini telah menyatu dengan tubuh Raja Langit Hua yang hancur, mengambil seluruh kultivasinya, membuatnya sangat kuat. Wajar jika dia menduduki peringkat pertama dalam daftar cadangan Raja Langit. Masalah ini sungguh bukan hal sepele. Aku harus segera berangkat ke alam sayap kita untuk melapor kepada Raja Langit. Biarkan Raja Langit menggunakan kebijaksanaan tertingginya untuk menyimpulkan pro dan kontra. Adapun aliansi antara alam sayap kita dan gerbang zaman, saudara Fang Han, bagaimana pendapatmu? Kaisar Yi bergumam. Aliansi, aku setuju. Menyerang istana surgawi bersama-sama juga bukan hal yang mustahil. Alam sayapmu memiliki Raja Langit, dan aku memiliki Raja Langit kekacauan di belakangku, bahkan dukungan dari Raja Suci Finalitas dari ras Dewa. Aliansi antara kita akan menjadi eksistensi yang setara. Fang Han berkata dengan acuh tak acuh, mari kita tanda tangani perjanjian aliansi, memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Kita akan saling membela. Namun, aku akan memberimu kabar lain, 5 Raja Langit dari alam surga sedang memurnikan harta karun tertinggi 33 langit, sebuah artefak abadi tingkat suci. Mereka hampir berhasil. Setelah berhasil dimurnikan, itu akan setara dengan memiliki 33 Raja Langit lagi, menyapu seluruh langit dan berbagai alam. Selama Raja Abadi tidak muncul, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Kalian harus bersiap-siap. Begitukah? Ini berita besar. Ekspresi Kaisar Yi berubah lagi. Raja Suci Finalitas dari ras Dewa juga telah membebaskan diri? Itu kabar baik. Raja Suci ini adalah musuh bebuyutan Istana Surgawi. Aku tidak menyangka dia adalah ahli di balik saudara Fang Han. Sepertinya beberapa kekhawatiranku tidak perlu. Raja Langit Kekacauan juga pelindung saudara Fang Han. Aku pernah mendengar beberapa desas-desus tentang ini, dan sekarang saudara Fang Han telah mengkonfirmasinya sendiri, itu jelas benar. Apa saja kekhawatiranmu? Fang Han menangkap makna tersembunyi dalam kata-kata Kaisar Yi. Oh, tidak ada apa-apa. Aku baru saja mendengar kabar bahwa leluhur tua keluarga Huangfu di Tanah Suci Benua Ilahi, Huangfu Beian, yang merupakan tubuh Raja Langit dari artefak abadi tingkat suci, perahu pantai lain, telah keluar dari pengasingan lebih awal karena saudara Fang Han membunuh pemimpin sekte tertinggi Huangfu Dadao. Dia bermaksud datang sendiri dan membunuh saudara Fang Han. Kaisar Yi berkata dengan lemah, karena saudaraku memiliki Raja Langit Kekacauan dan bahkan Raja Suci Finalitas di belakangnya, maka Huangfu Beian bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan.
dia tidak akan berani melakukan apapun kepada saudara Fang Han. Raja Langit Keyes pernah menjadi ahli yang tak tertandingi di Istana Surgawi, hanya berada di urutan kedua setelah Raja Langit Dianmu, jauh melampaui Huangfu Beian. Mari kita resmikan aliansi ini. Setelah mendengar berita ini, Fang Han segera mulai menghitung dengan cepat dalam pikirannya. Selamat tinggal, saudara Fang Han, dan selamat atas kemakmuran gerbang zaman Anda. Kaisar Yi segera terbang ke atas, memimpin bawahannya untuk melayang ke langit dan melaporkan berbagai situasi kepada Raja Langit Alam Sayap. Fang Han dulunya adalah anggota pengadilan surgawi yang bertempur melawan pasukan dari alam lain di alam surga. Sekarang, dia telah menjadi sekutu alam lain, bersatu untuk menentang pengadilan surgawi. Pergeseran kesetiaan yang begitu cepat ini membuat orang sulit untuk memahaminya. Namun, Fang Han tahu bahwa semua itu terjadi karena tombak penghakiman pengadilan surgawi yang sengaja menjebaknya. Jika tidak, dia mungkin masih bisa berkontribusi pada pengadilan surgawi. Karena pengadilan surgawi telah menjebaknya, dia mungkin juga akan menggulingkan surga sepenuhnya. Adik junior, Huangfu Beian benar-benar telah keluar dari pengasingan untuk membunuhmu. Masalah ini bukan hal kecil. Lawan kita adalah Raja Langit yang tak tertandingi, yang telah memimpin tanah suci benua ilahi selama bertahun-tahun dengan reputasi yang hebat. Mampukah kekuatan adik junior saat ini menandingi seorang Raja Langit? Atau haruskah kita mencari cara untuk memberitahu Raja Langit kekacauan? Kaisar Yu berkata dengan cemas, juga, adik muda, apakah kau membunuh Hua Tiandu? Kau bilang Hua Tiandu membunuh Dewa Langit Wanyang dan yang lainnya, tapi aku tidak percaya. Perhitungan adik muda sangat mendalam, tidak mungkin ada kelalaian yang begitu jelas. Entah adik muda membunuh semua ahli tanah suci kebenaran dan menjebak Hua Tiandu. Haha, Fang Han tertawa terbahak-bahak, kau mengenalku dengan baik, kakak Yu. Para badut dari tanah suci kebenaran itu, jika mereka terbunuh, ya sudah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku sudah melahap dan memurnikan ke-10 penguasa langit, memulihkan kultivasiku dan meningkatkan kekuatan sihirku secara signifikan. Aku juga bertemu Hua Tiandu, mengalahkannya, dan mendapatkan barang bagus darinya. Barang bagus apa? Kaisar Yu bertanya dengan penuh harap. Fang Han membalikan telapak tangannya, dan sebuah kunci muncul, terus melompat dan berubah bentuk. Tulisan alkimia muncul, baris demi baris, seperti teks ilahi yang indah, dengan melodi dao surga. Kunci momen sekilas, kunci menuju alam alkimia kuno, harta karun tertinggi yang diimpikan oleh banyak orang. Kaisar Yu sangat terkejut, berdiri, hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Benar, ini benar-benar harta karun ini. Menurut legenda, harta karun ini adalah artefak ilahi yang hilang selama pertempuran antara penguasa alam alkimia kuno dan Raja Abadi Keberuntungan. Meskipun artefak ilahi itu rusak, ia memiliki fungsi untuk membuka pintu menuju alam alkimia tertinggi. Selama kita dapat memasuki alam alkimia, gerbang zaman kita benar-benar dapat dibentuk kembali menjadi istana surgawi yang baru. Bahkan aku pun berharap untuk naik menjadi Raja Surga. Apalagi adik junior. Itu benar. Fang Han berkata, matanya berbinar penuh ambisi, aku mendirikan gerbang zaman, dan itu harus memiliki gerbang gunung. Kota pusat kuno ini diciptakan oleh Raja Langit Hua. Bahkan dengan mantra terlarang Raja Langit, itu hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Jika seorang Raja Langit menyerang kita selama 7 hari, mantra terlarang akan hancur, dan berapapun jumlah orangnya, mereka akan seperti ayam dan anjing, mudah dibantai. Jika kita memiliki pertahanan terlarang yang kuat dari Istana Surgawi, kita dapat berkembang dan meluas dengan pesat. Alam alkimia kuno adalah gerbang gunung terbaik. Apa? Adik junior, ambisimu begitu besar sehingga kau ingin menggunakan alam alkimia kuno sebagai dojo sektemu. Seberapa besar keserakahan yang akan ditimbulkannya? Kau pasti tahu bahwa begitu alam alkimia kuno dibuka, itu akan segera memicu badai berdarah di semua alam. Gerbang zaman kita tidak mungkin dapat menjaganya, kecuali jika kau dan aku naik ke tingkat Raja Langit, barulah kita mungkin dapat mempertahankannya, tetapi itu tetap akan sangat berbahaya. Kaisar Yu menatap Fang Han dengan tidak percaya. Apa masalahnya? Kunci alam alkimia ada di tangan kita, dan seluruh alam alkimia adalah milik kita. Alam alkimia memiliki mantra terlarang yang sangat kuat yang ditetapkan oleh penguasa alam alkimia, tidak ada yang bisa menembusnya. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini, menggunakan kunci ini untuk memasuki alam alkimia, dan mencari berbagai harta karun. Bukan tidak mungkin untuk berkultivasi hingga alam Raja Langit. Namun, alam alkimia didambakan oleh banyak orang, termasuk Raja Langit yang tak tertandingi. Begitu kita ditemukan, rencana kita untuk memperoleh harta karun akan gagal, dan kita malah akan menjadi gaun pengantin orang lain. Terlebih lagi, Hua Tiandu pasti tidak akan membiarkanku berhasil. Fang Han tahu bahwa bahkan dengan kunci momen sekilas, untuk alam alkimia kuno, memperoleh harta karun alam alkimia dan memasukinya bukanlah tugas yang mudah. Jika ditemukan oleh seorang Raja Langit, semuanya akan langsung menjadi sia-sia.
Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang, adik junior? Kaisar Yu berkata dengan tenang, adik junior, katakan padaku dengan jujur, jika kau mencoba menembus ke alam Raja Langit sekarang dan memicu kesengsaraan besar, seberapa besar kepercayaan dirimu? 70%. Aku memiliki keyakinan 70%, tetapi itu masih jauh dari cukup. Aku harus memiliki keyakinan 100% sebelum aku bisa mencobanya. Awalnya aku berniat membunuh Hua Tiandu dan melahap tubuhnya, maka aku akan memiliki setidaknya 90% keyakinan, tetapi aku tidak menyangka dia mampu memanggil peti mati pemakaman surgawi. Dia melarikan diri, menyebabkan rencanaku gagal. Fang Han menggelengkan kepalanya, sepertinya bahkan orang yang paling bijak pun memiliki kelalaian. Peti kuburan surgawi, seru Kaisar Yu dengan ngeri, ini adalah benda suci. Hua Tiandu yang memilikinya merupakan ancaman besar bagi kita. Tidak masalah, dia tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Cepat atau lambat, benda suci ini akan menjadi milikku. Aku tidak terburu-buru. Untuk saat ini, aku akan mengamati situasinya. Aku akan menggunakan kunci momen sekilas untuk memberikan metode kultivasi bagi semua murid gerbang zaman. Pada saat yang sama, aku perlu membersihkan dan memahami kunci ini secara menyeluruh menggunakan Dao Takdir, mempersiapkan perjalanan terakhir ke alam alkimia untuk memperoleh harta karun. Fang Han duduk bersila, dan aliran energi vital menyembur ke kunci alam alkimia. Seketika, aliran energi alkimia cair, seperti giok ungu yang meleleh, terbang keluar dari dalam, meresap ke udara. Aromanya memenuhi seluruh aula. Begitu Kaisar Yu mencium aroma alkimia ini, seluruh tubuhnya terasa seperti melayang, seolah-olah energi ilahi membersihkan pikiran, jiwa, dan setiap bagian tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Satu tarikan napas setara dengan pemahaman setidaknya ratusan ribu tahun. Yuan Ki alam alkimia, benda suci untuk kultivasi. Tak heran jika Raja Abadi Keberuntungan pun ingin merebutnya. Kaisar Yu menyerap energi alkimia, dan kekuatan sihirnya meningkat lagi, seolah menerobos beberapa hambatan. Kitab suci kepercayaan muncul kembali di atas kepalanya. Fang Han tahu tanpa berpikir bahwa peringkat Kaisar Yu dalam daftar cadangan Raja Langit pasti meroket. Fang Han juga sepenuhnya membenamkan dirinya dalam memahami benda suci itu, kunci momen yang sekilas. Kunci momen sekilas, bukanlah harta karun magis, itu adalah eksistensi yang mirip dengan pasir waktu. Tidak diketahui dari zat apa ia terkondensasi, tetapi ia mengandung kekuatan surgawi tertinggi dari penguasa alam alkimia kuno, serta berbagai mantra terlarang yang berkomunikasi dengan alam alkimia. Sejumlah besar Yuan Ki alam alkimia memasuki tubuh Fang Han, berubah menjadi kekuatan sihir. Di dalam kerajaan ilahi kristalnya, satu demi satu dewa alkimia lahir. Fang Han mengaktifkan teknik takdir kecil, membersihkan kunci berulang kali. Pikirannya seolah memasuki alam alkimia kuno yang legendaris, mengembara di lautan ramuan tak terbatas di dalam alam alkimia, mengalami peradaban alkimia tertinggi. Dao era sekali lagi menerima peningkatan. Tubuh era Fang Han menjadi semakin sempurna. Sejak dia memadatkan formasi ilahi era dan mewujudkan satu demi satu mata formasi, tubuhnya sendiri juga telah berubah menjadi tubuh era. Inilah Dao era uniknya, seperti beberapa Raja Langit tak tertandingi yang telah memahami hal-hal unik mereka sendiri. Energi alkimia alam alkimia yang diberikan oleh kunci momen sekilas, menyediakan kekuatan dan nutrisi yang tak tertandingi untuk pengoperasian array ilahi era Fang Han. Di bawah nutrisi energi alkimia, tubuh era Fang Han ditempa, dihitung ulang, diubah, dan diorganisasi ulang berulang kali, membuat Dao eranya, kesadaran jiwanya sendiri, pemahamannya tentang Dao surga, dan tekadnya untuk membebaskan diri dari belenggu langit dan bumi, semakin mendekati seorang Raja Surga. Berdengung. Tiba-tiba, kunci momen sekilas, bergetar, seolah-olah terbebas dari suatu batasan. Auranya menyatu sempurna dengan Fang Han, dan energi primordial dari alam alkimia kuno benar-benar membawa jejak aura Dao zaman. Barulah kemudian Fang Han benar-benar menguasai kunci momen yang sekilas. Teknik takdir kecil, dengan membersihkan kunci secara berulang-ulang, akhirnya memutuskan takdir kunci tersebut. Pada saat itu juga, gelombang energi alkimia yang sangat besar mengalir masuk, dan tubuh formasi ilahi era Fang Han berputar dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Dia merasa bahwa kepercayaan dirinya untuk naik ke tingkat Raja Langit telah meningkat satu tingkat lagi, mencapai 80% yang menakutkan. Tepat saat itu, tiba-tiba langit bergemuruh, dan seluruh kota pusat kuno bergetar, seolah-olah telah mengalami serangan besar. Fang Han tiba-tiba membuka matanya dan melihat sebuah tangan besar menekan dari langit yang tinggi. Itu adalah seorang Raja Langit, membawa aura alam lain, Huang Fu Beian, leluhur tua keluarga Huang Fu, secara pribadi bergerak, benar-benar datang untuk melenyapkannya. Sebatang telapak tangan, membawa warna murni dan jernih yang unik bagi langit, turun menutupi seluruh kota pusat kuno.
Kekuatan telapak tangan itu seolah bermaksud mengubur kota itu jauh ke dalam bumi, hilang selamanya dalam catatan sejarah, dengan semua makhluk hidup di dalamnya musnah sepenuhnya. Satu telapak tangan melenyapkan sebuah sekte besar yang terkemuka. Di dalam kota pusat kuno, banyak sekali orang yang merasakan murka Raja Surgawi, wajah mereka pucat pasi, hampir ketakutan setengah mati. Sang penguasa benua suci tanah suci, artefak abadi tingkat suci, perahu pantai seberang, Huangfu Bei'an, akhirnya bergerak. Kesabarannya terhadap Fang Han sudah habis. Fang Han sebenarnya telah membunuh kepala keluarga mereka, Huangfu Dadao, merebut pasir waktu, dan melahap semua seni tertinggi dari tanah suci benua ilahi, bahkan pertemuan kebetulan yang diperoleh Huangfu Dadao. Seni bela diri tak tertandingi dari zaman yang tak terhitung jumlahnya, seni tertinggi Qian Kun Putra Langit, juga telah sepenuhnya dijarah oleh Fang Han. Segala hal tentang tanah suci benua ilahi tidak menyimpan rahasia bagi Fang Han. Bagaimana Huangfu Bei'an bisa mentolerir ini? Dia keluar dari pengasingannya lebih awal, dengan kekuatan guntur dan kilat, berniat untuk memusnahkan seluruh negara pusat, tanpa memandang apakah itu gerbang zaman atau sekte Yuhua, semuanya akan menjadi abu, lenyap tanpa ada. Dia ingin dunia mengetahui betapa mengerikannya amarah seorang Raja Surgawi. Kaisar Yu gemetar, lalu meraung, Yuhua Ascent, seni terlarang Raja Surgawi, aktivasi penuh. Di seluruh kota pusat kuno, pancaran suci yang tak terkalahkan melonjak, dan energi vital yang sangat besar terkondensasi menjadi perisai raksasa berbentuk cangkang telur, sepenuhnya menyelimuti kota kuno tersebut. Perisai berbentuk cangkang telur itu berwarna emas gelap, luar biasa dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas dari Raja Surgawi Hua, menjulang ke langit, meredupkan matahari dan bulan, dan membuat langit dan bumi menjadi tanpa warna. Seni terlarang ini sepenuhnya mampu menahan serangan telapak tangan yang turun dari langit. Namun, seluruh bagian dalam kota pusat kuno berguncang hebat, jalanan yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan bangunan-bangunan menjulang tinggi, kuil-kuil megah, semuanya tergeletak dalam reruntuhan, berada di ambang kehancuran. Meskipun ilmu terlarang kota pusat kuno mampu menahan serangan Raja Langit selama 7 hari 7 malam, ilmu itu jauh kurang kokoh dibandingkan ilmu terlarang Istana Langit, dan karenanya, struktur internalnya tidak dapat dilindungi. Beberapa bangunan yang hancur bahkan bergetar hingga kembali ke energi vital dasarnya. Untungnya, Fang Han telah mempersiapkan diri sebelumnya. Hampir segera setelah dia merasakan aura Raja Langit, semua orang di kota pusat kuno telah dipindahkan ke kerajaan surga tanpa mengalami bahaya apapun. Di dalam kerajaan surga, Fang Han telah memperkuatnya dengan ilmu sihir terlarang, dan dijaga oleh para master yang tak tertandingi, Yang Mulia Iblis Laut Merah dan Kaisar Yu. Kedua master ini adalah sosok-sosok yang tidak mudah dibunuh oleh seorang Raja Langit. Tersembunyi di dalam ilmu sihir terlarang, mereka bahkan lebih tak tergoyahkan. Adik junior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Huangfu Bei'an benar-benar telah melancarkan serangan. Gerbang zaman kita menghadapi krisis hidup dan mati. Tidak ada yang mampu menahan kekuatan Raja Langit yang mengamuk ini. Dalam 7 hari, kota negara pusat kuno ini akan hancur lebur. Kaisar Yu juga merasakan krisis besar yang menghampiri. Itu bukan apa-apa, aku akan keluar dan melawan Huangfu Bei'an. Fang Han berkata tanpa ekspresi, ini akan menjadi pertemuan pertamaku dengan Raja Langit, untuk melihat seperti apa kekuatan sejati seorang Raja Langit. Saya sudah lama ingin melihatnya. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Adik laki-laki, kakak senior, jangan khawatir. Sekalipun aku tidak bisa menang, aku bisa mengalihkan perhatian Huangfu Bei'an. Huangfu Bei'an tidak akan mudah membunuhku, atau mungkin bahkan mustahil. Fang Han tiba-tiba melesat ke langit. Saat dia melesat ke atas, semburan cahaya keemasan gelap yang tak terbatas meletus dari dirinya, memperkuat seni terlarang kota pusat kuno, membuatnya semakin kokoh dan mampu bertahan lebih lama. Kekuatan tak terbatas yang unik dari Raja Surgawi Hua, seru Kaisar Yu dengan terkejut. Memang benar, kakak senior. Aku telah memperoleh darah Raja Langit Hua dan telah memahami jalan tanpa batas hingga mencapai alam pencapaian agung. Memperkuat seni terlarang ini memungkinkannya bertahan jauh lebih lama. Sebelumnya, ia bisa bertahan selama 7 hari 7 malam. Sekarang, ia bisa bertahan selama sebulan penuh. Suara Fang Han bergema saat ia melayang ke langit. Pada saat yang sama, energi alkimia yang sangat besar miliknya memenuhi kota pusat kuno, energi yang diserap dari alam pil, yang langsung ia lepaskan untuk memungkinkan semua murid, kaisar, orang suci, yuan, leluhur, emas, dan lainnya, untuk berkultivasi. Kini, ia melayang ke langit untuk melawan seorang Raja Surgawi. Belum pernah ada seorang pun, individu kuat di bawah ranah Raja Langit, yang mampu melawan Raja Langit seorang diri. Fang Han kini akan menjadi yang pertama. Dia sudah menjadi nomor 1 yang tak terbantahkan dalam daftar kandidat Raja Langit. Setelah mengalahkan Hua Tiandu, tidak ada yang bisa menantang posisinya. Namun, ia belum secara resmi muncul dalam daftar kandidat Raja Langit. Dia terbang lurus ke langit, meraih langit yang tinggi. Suara mendesing.
Ruang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping saat telapak tangan raksasa sekali lagi menekan ke bawah. Di atas telapak tangan raksasa itu, tampaklah pantai seberang, bersama dengan sebuah kapal besar yang melaju di atas angin dan ombak, berlayar, menyeberangi pantai seberang. Aku mengendalikan penciptaan, membalikan asal-usul, dan menjelaskan kebenaran. Fang Han menggenggam kedua tangannya, dan dalam sekejap, tinju ilahi penciptaan, tinju ilahi asal, dan tinju ilahi kebenaran berubah secara berurutan. Ki kehidupan abadi terjalin di antara kepalan tangan ilahi, tampak nyata sekaligus ilusi, menyerang ke arah telapak tangan raksasa di langit. Bang! Seluruh langit seketika terbelah. Kekuatan benturan antara telapak tangan raksasa dan Fang Han secara langsung merobek jurang yang dalam di cakrawala. Tubuh Fang Han terombang-ambing berulang kali dalam ledakan itu, berguling lebih dari 100 kali sebelum akhirnya stabil di langit. Dia tidak berlama-lama tetapi melesat keluar, meluncur dengan cepat menjauh, hampir seketika, dia sudah jauh dari negara pusat, bahkan melarikan diri jauh melampaui 10.000 negara alam surga. Ia bermaksud memancing Huang Fu Bei'an pergi, alam surga cukup luas baginya untuk dengan leluasa menghindari serangan dahsyat Raja Langit. Seni sakral pantai lain. Sebuah suara kuno bergema dari kehampaan gaib, dan seketika itu juga, satu demi satu formasi padat muncul di tempat Fang Han baru saja melarikan diri, dan mereka terus meluas keluar. Fang Han baru saja lolos melewati 396 juta ruang paralel, mencapai wilayah terpencil yang jauh, tetapi seni suci pantai lain menyelimutinya, meliputi segala arah. Lautan penderitaan yang luas menjebak Fang Han, lautan penderitaan itu tak terbatas, tanpa tepi meskipun seseorang menoleh ke belakang. Seorang tetua, mengenakan jubah kuning, dengan dahi yang sangat tinggi dan perawakan yang tinggi, satu kepala lebih tinggi dari Fang Han, muncul di tengah lautan penderitaan, berjalan menuju Fang Han selangkah demi selangkah. Tetua ini, yang menunjuk ke langit dan menginjak bumi, adalah satu-satunya dewa yang telah sepenuhnya melampaui langit dan bumi, sepenuhnya mewujudkan keagungannya. Tak ada kata-kata berbunga-bunga yang cukup untuk memuji sesepuh ini, karena ia memang pantas dipuji, bahkan kehancuran langit dan bumi pun tak dapat menghancurkannya. Ini adalah Raja Surgawi. Seorang Raja Surgawi sejati. Leluhur tua keluarga Huang Fu Bei'an, akhirnya muncul di hadapan Fang Han. Ini adalah tubuh aslinya, bukan klon. Fang Han akhirnya menghadapi Raja Langit untuk pertama kalinya. Seorang Raja Langit, penguasa surga, tuan yang mengendalikan dunia ini, sebuah alam yang hanya bisa dikagumi, tak pernah bisa dicapai, justru telah menjadi musuh Fang Han. Kau Fang Han? Orang yang membunuh kepala keluarga Huang Fu Dadao? Tetua dengan dahi yang sangat tinggi, Huang Fu Bei'an, berhenti di depan Fang Han, menatap dari atas, dan menanyainya. Tekanan yang dahsyat seperti gunung dan lautan runtuh, dan dalam sekejap, pakaian berlumuran darah di tubuh Fang Han berkibar kencang ke belakang, seolah-olah akan terkoyak menjadi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya. Fang Han menggenggam kedua tangannya, ekspresinya serius, seluruh energi vitalnya mereda, dan pakaiannya yang berlumuran darah secara luar biasa kembali tenang. Melihat ini, sedikit rasa terkejut muncul di wajah Huang Fu Bei'an. Dia tidak menyangka Fang Han akan tetap tidak terpengaruh sama sekali oleh tekanan Raja Langitnya. Bicaralah, mengapa kau membunuh Huang Fu Dadao? Dia sekali lagi melontarkan pertanyaan dengan nada marah. Ketika zaman ini hancur, semua makhluk di bawah tingkat Raja Surgawi akan hancur dan mati. Huang Fu Dadao tidak terkecuali. Anda adalah seorang Raja Langit. Apakah Anda masih peduli dengan hal-hal seperti itu? Raja Langit berada di tempat yang tinggi, mengamati kelahiran dan kehancuran dunia yang tak terhitung jumlahnya, memahami jalan agung Raja Abadi, di jalan menuju kehidupan abadi. Apakah kau masih peduli dengan hal-hal sepele seperti itu? Huang Fu Bei'an, hatimu tidak tenang, kau telah membangkitkan amarah. Kemungkinan besar akan sangat sulit bagimu untuk lolos dari kesengsaraan besar kehancuran zaman ini. Pada saat ini, Fang Han seperti Raja Buddha Agung di masa mudanya, sedang menegur iblis tertinggi. Untuk bisa menegur seorang Raja Surgawi dengan nada seperti itu, mungkin hanya dialah satu-satunya di surga dan di bumi yang mampu melakukannya. Beraninya kau! Alis Huang Fu Bei'an berkerut, membuat orang terkesima, dan dia melangkah maju. Fang Han, apakah kau tidak ingin hidup? Sekarang aku memberimu dua pilihan. Pertama, berlututlah dan bersumpah setia kepadaku, menjadi penjaga tanah suci benua ilahiku, dan aku akan menindasmu di pagoda suci tanah suci sampai langit dan bumi hancur. Kedua, matilah sekarang. Huang Fu Bei'an, ayo, biarkan aku melihat kekuatan seorang Raja Langit. Mata Fang Han tiba-tiba terbuka lebar, cahaya tajam menusuk, seluruh kekuatan tubuhnya meningkat hingga maksimal, auranya pun naik dengan stabil. Di atas kepalanya, Qi Xuan Huang yang tak terbatas meresap, lalu jatuh dalam untayan, membasuh tubuhnya, akhirnya mengembun menjadi petir darah Xuan Huang, meledak di dalam tubuhnya. Di dalam setiap kerajaan ilahi kristal, petir darah Xuan Huang meledak dan bergetar, membuat tubuh Fang Han tampak seperti telah menjadi wujud Xuan Huang.
Petir darah Xuan Huang. Kau benar-benar telah mencapai alam seperti itu. Kau memiliki peluang 80% untuk naik ke tingkat Raja Langit. Di bawah Raja Langit, sebenarnya ada orang yang menakutkan seperti dirimu. Jika kamu tidak meninggal, pencapaianmu di masa depan kemungkinan besar tak terukur. Sungguh disayangkan, sungguh disayangkan. Karena aku telah menemukan potensimu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Karena kau telah membunuh Huang Fu Dadao, aku akan menggunakan tubuhmu untuk membentuk Huang Fu Dadao yang lain. Huang Fu Bei'an mengulurkan telapak tangannya ke arah Fang Han dan meraih kekosongan. Gemuruh, lautan penderitaan bergetar, dan gerakan mencengkeram itu benar-benar menyegel semua transformasi Fang Han, membuatnya tidak bisa bergerak. Bahkan gerakan sederhana sekalipun, ketika dilakukan oleh seorang Raja Surgawi, memiliki kekuatan untuk merebut penciptaan langit dan bumi serta mengambil alih jalannya alam semesta. Fang Han langsung merasakan bahwa Huang Fu Bei'an adalah iblis raksasa kuno yang takkan pernah bisa dikalahkan, kekuatannya begitu dahsyat. Apakah ini kekuatan seorang Raja Langit? Aku memang bukan tandingan, menghadapi Raja Langit, tekad bertarung Fang Han terkondensasi lebih dari sebelumnya, hampir mengalami metamorfosis besar lainnya. Dia sekali lagi menunjukkan tanda-tanda kemajuan, tapi tetap saja tidak mungkin untuk membunuhku. Aku akan menggunakan Raja Surgawi untuk menempa diriku sendiri. Ledakan! Kekuatan tempurnya yang 300 kali lipat meledak, dan dia meninju ke arah gerakan meraih itu. Tinju ilahi keberuntungan, kekuatan tempur 300 kali lipat. Ekspresi Huang Fu Bei'an menjadi serius saat ia menyaksikan pukulan Fang Han, tetapi cengkeramannya tetap tidak berubah. Kelima jarinya, seperti kait, menyelimuti dan langsung menyambut tinju ilahi keberuntungan. Cakar dan tinju bertabrakan. Seluruh laut pahit hampir seketika menguap. Tubuh Fang Han hancur akibat benturan, retakan mengerikan muncul di sekujur tubuhnya. Namun, Huang Fu Bei'an bahkan tidak goyah. Dia melangkah maju lagi, tanpa menjadi Raja Langit, semua hanyalah semut. Fang Han, aku datang untuk membunuhmu kali ini bukan sebagai klon, tetapi dengan tubuhku yang sebenarnya, kekuatanku yang sesungguhnya. Bahkan jika kau menggunakan 300 kali kekuatan tempurmu, kau tidak akan mampu menandingiku. Kau sedang menghadapi pengejaran seorang Raja Langit sejati. Ayo, lawan! Fang Han meraung, dan ki sejati penyembuh langit yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mengembun menjadi kabut kristal. Kemudian, kabut kristal itu membentuk batu-batu suci, yang kemudian berubah kembali menjadi cairan, mengalir di atas tubuhnya. Semua retakan diperbaiki satu persatu, dia sama sekali tidak mengalami kerusakan. Sejak ia menelan kolam petir kehidupan 1000 dan menggabungkannya dengan tungku penyembuh langit miliknya, perhitungan susunan ilahi zaman menjadi semakin sempurna. Ki sejati di tungku penyembuh langit dan kolam petir kehidupan 1000 bekerja sama, memungkinkannya untuk memperbaiki semua lukanya. Ini adalah persiapan terakhir untuk melewati kesengsaraan Raja Surgawi. Meskipun Huang Fu Bei'an melukainya dengan satu gerakan, ia segera pulih dengan mengaktifkan susunan ilahi. Niat bertarungnya semakin terkonsentrasi, bergelombang dan mendidih. Dia memisahkan tinjunya dan berbicara dengan tenang, Huang Fu Bei'an, bagus kau datang. Aku ingin kau mengerahkan seluruh kemampuanmu, agar aku mengerti apa itu alam Raja Langit. Semakin kuat niat membunuhmu terhadapku, semakin aku bisa ditempa. Akan lebih baik jika kau membenciku sampai ke tulang dan bersumpah untuk membunuhku, agar aku benar-benar bisa merasakan niat membunuh seorang Raja Langit. Anak muda, kau memang sangat kuat, dengan potensi seorang Raja Langit. Huang Fu Bei'an mendengarkan kata-kata Fang Han dan benar-benar tenang. Aku belum pernah melihat anak muda yang begitu bertekad sepertimu, yang benar-benar ingin memprovokasi murka penuh seorang Raja Langit. Benar, Huang Fu Bei'an, serang saja aku. Semakin marah, semakin baik. Jika aku terbunuh, itu takdirku. Jika kau tidak bisa membunuhku, itu berarti kekuatanmu tidak cukup. Pikiran Fang Han jernih dan luas, seperti langit cerah dengan matahari yang bersinar terik. Ia menggenggam teknik pamungkas dari 3 Raja Abadi, keberuntungan, asal, dan kebenaran. Tubuhnya mengalirkan dao zaman, dan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya berputar seiring zaman. Halaman-halaman sejarah peradaban terus muncul di belakangnya, dan matanya menunjukkan kebangkitan dan kehancuran miliaran peradaban. Belum pernah sebelumnya ia merasakan tekad yang begitu teguh, keinginan yang begitu kuat. Saat pertama kali berhadapan dengan Raja Langit, semua orang akan merasa putus asa dan tertekan luar biasa. Namun, ia justru sangat bersemangat, gembira, tenang, dan terkendali, menepis semua emosi negatif. Tidak ada kepanikan atau keputusasaan, membuat orang merasa seolah-olah ia pun adalah Raja Langit. Sebagai seorang Raja Langit, Huang Fu Bei'an belum pernah melihat orang seperti itu. Dia telah melihat banyak sekali jenius, seperti pasir di Sungai Gangga, tetapi dia belum pernah melihat siapapun setenang dan seteguh Fang Han, yang bahkan bersemangat ketika menghadapi serangan Raja Langit. Maumu? Niat membunuh Huang Fu Bei'an mengeras di hatinya. Dia tahu bahwa pemuda yang menakutkan seperti itu tidak boleh dibiarkan tumbuh lebih jauh.
Jika dia naik ke alam raja surgawi yang tak tertandingi di masa depan, dia khawatir dia akan memiliki musuh yang sangat tangguh. Jika Fang Han menjadi Raja Langit, berdasarkan potensi yang dimilikinya saat ini, Huang Fu Bei'an merasa dirinya berada dalam bahaya yang tak terbatas. Suara mendesing. Ia turun seperti elang yang memangsa kelinci, menyerang langsung Fang Han. Dengan satu telapak tangan, ia menundukkannya. Di antara kelima jarinya, laut pahit yang luas muncul kembali, ombak bergejolak, gelombang besar menjulang ke langit. Naga dan ular bergerak di tengah ombak, kekuatan seorang Raja Langit ditampilkan sepenuhnya. Fang Han seketika merasakan semua hubungannya dengan langit dan bumi terputus. Dia terisolasi dari seluruh alam semesta. Setiap gerakan lawan dapat menghancurkan kesadaran ilahinya. Raungan panjang keluar dari tenggorokan Fang Han, seperti raungan semua naga raksasa di alam naga yang meraung bersama. Dia mengayunkan kedua tangannya, menciptakan dunia satu demi satu, alam naga, alam Buddha, alam ilahi. Aku menciptakan peradaban, aku menempa dunia, aku mengubah zaman, aku membentuk langit dan bumi, aku mengatur alam semesta. Fang Han meninju ke langit, setiap benturan menggunakan 300 kali kekuatan tempurnya, mencoba merasakan kembali langit dan bumi. Dengan setiap pukulan, banyak dunia tenggelam, semua langit hancur, dan cakrawala tampak runtuh. Ekspresi Huang Fu Bei'an tetap tidak berubah. Serangan telapak tangannya berubah, laut pahit menimbulkan gelombang, dan lingkaran gelombang dahsyat memancar dari belakangnya. Dia mulai menggunakan hukum transenden unik Raja Langit, menghancurkan dunia Fang Han satu demi satu. Pop! Dengan pukulan terakhir telapak tangannya, seluruh kekuatan sihir Fang Han hancur berkeping-keping. Tubuhnya terlempar, melayang di udara, dan terus mundur. Dia memuntahkan seteguk darah Xuan Huang yang mendidih. Ini bukanlah darah esensi vitalnya, melainkan darah sejati Xuan Huang yang dihasilkan dari komunikasinya dengan langit dan bumi. Terendam abadi. Melihat Fang Han terluka, Huang Fu Bei'an melangkah maju. Telapak tangannya berubah menjadi kapal besar yang berlayar di laut pahit yang tak terbatas, menunggangi angin dan ombak, menghantam untuk menghancurkan Fang Han hingga mati. Fang Han tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya memancarkan cahaya tajam yang menembus angkasa. Dengan satu sapuan dan satu gerakan tangannya, sebuah gerbang muncul, merebut kehidupan dari langit. Inilah gerbang keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Begitu, gerbang keajaiban yang tak terhitung jumlahnya muncul, aliran energi vital yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir turun dari langit. Tubuh Fang Han melesat ke langit, tangannya terus menggambar, dan gerbang-gerbang bermunculan seperti jamur setelah hujan, gerbang pembunuh dewa, gerbang misteri langit dan bumi, gerbang dharma tertinggi, gerbang penghancuran, gerbang kesucian. Gerbang-gerbang tak terhitung jumlahnya yang muncul sepanjang zaman yang kacau balau bermunculan, melindungi Fang Han di tengahnya. Dan Fang Han sendiri berubah menjadi gerbang kehidupan abadi yang berkabut, memimpin sejuta gerbang, menyerbu ke arah Huang Fu Bei'an. Gerbang-gerbang itu bagus, tetapi sayangnya, kau tidak dapat memperlihatkan misteri sebenarnya. Telapak tangan Huang Fu Bei'an bergeser, tanah suci, laut pahit yang luas berubah menjadi tanah suci sejati, benua besar tempat roh-roh ilahi bersemayam. Ia menyelimuti jutaan gerbang, bahkan gerbang kehidupan abadi. Di dalam tanah suci ilahi, 5 jari menjulang menjadi puncak-puncak ilahi yang tinggi, menghancurkan Fang Han. Pop! Gerbang keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, gerbang pembunuh abadi, satu persatu, gerbang-gerbang itu hancur dan terkikis. Huang Fu Bei'an memang dewa iblis yang tak dapat dikalahkan oleh kekuatan sihir apapun. Teknik Taois apapun yang dilepaskan Fang Han, di hadapannya, semuanya ditekan hanya dengan satu tangan, tampak kekanak-kanakan dan menggelikan. Inilah kekuatan seorang Raja Langit, kekuatan seorang Raja Langit. Di bawah Raja Langit, tak seorang pun dapat menandinginya. Batu penggilingan langit dan bumi, puncak ilahi 5 jari. Huang Fu Bei'an menghancurkan gerbang yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya menangkap tubuh utama Fang Han. Tangannya yang besar merobek langit dan bumi, menghancurkan ke bawah. Semua kekuatan surgawi, jejak surgawi, orbit surgawi, dan gelombang surgawi hancur berkeping-keping. Aku mengendalikan dunia, aku memutarbalikkan takdir. Apa yang kukatakan harus dihancurkan, tak dapat dilahirkan kembali. Tiba-tiba, kekuatan takdir yang sangat besar meledak dari tubuh Fang Han, melepaskan diri dari tangan Huang Fu Bei'an dan terbang keluar. Dia telah melepaskan teknik takdir kecil, mengaktifkan kekuatan takdir. Teknik takdir kecil, dao takdir yang dipahami oleh ibu petir Raja Langit di masa lalu. Sayangnya, kau belum melihat gerbang kehidupan abadi yang sebenarnya, hanya menyimpulkannya. Kekuatan kecil ini sama sekali tidak menjadi urusanku. Huang Fu Bei'an, sang tetua, terus menatap Fang Han. Sebuah mata vertikal tiba-tiba terbuka di dahinya, dan dari situ memancar cahaya pantai lain, menyerang Fang Han. Setiap pancaran cahaya memiliki kekuatan untuk menembus pertahanan seorang Raja Langit. Tubuh Fang Han berputar dan berkedip di udara, menghindari cahaya. Ekspresi Huang Fu Bei'an berubah. Dia membentuk segel tangan yang aneh,
yang sebenarnya adalah posisi awal dari seni tertinggi alam semesta putra langit. Dengan guncangan di udara dari tinju ilahi kuno ini, semua alam semesta di sekitar Fang Han langsung hancur, berubah menjadi aliran kekacauan, dan seorang putra langit kuno turun. Seni tertinggi alam semesta putra langit ini dikabarkan telah diciptakan berabad-abad yang lalu oleh seorang raja abadi bernama Putra Langit. Ia memerintah selama berabad-abad, dan putra langit ini bahkan lebih tinggi kedudukannya daripada raja suci leluhur klan dewa. Sayangnya, ia binasa dalam perjalanan sejarah yang panjang, tetapi kemampuan ilahi ini diwariskan dan kadang-kadang dipelajari oleh keluarga Huangfu. Konon, mereka yang dapat mempelajari keterampilan ini adalah para jenius tak terkalahkan yang disukai oleh langit. Kini, Huangfu Bei'an melepaskannya, benar-benar memunculkan hantu putra langit kuno. Putra langit kuno ini mengenakan mahkota datar, tubuhnya menjulang ke langit. Dengan satu genggaman tangannya yang besar, ia memutar rotasi matahari dan bulan serta pergantian musim, langsung turun ke tubuh Fang Han. Ekspresi Fang Han tampak serius. Kekuatan tempurnya yang 300 kali lipat kembali meledak, berhadapan langsung dengan seni tertinggi putra langit. Dengan ledakan dahsyat, Ki menyebar ke 6 arah dan 8 penjuru yang sunyi. Kali ini, Fang Han tidak terlempar jauh. Sebuah jimat terbang keluar, dan 6 dharmakaya agung dari Raja Buddha penguasa dunia yang bebas dan santai muncul, memberinya kekuatan dari belakang. Jimat itu menekan semua zaman, menghancurkan semua langit, sepenuhnya menghalangi cahaya suci dari alam lain. Pada saat yang sama, cahaya Buddha di tubuh Fang Han hampir sepenuhnya menyatu dengan Raja Buddha penguasa dunia yang bebas dan santai, menjadikannya Raja Abadi. Jimat dari Raja Buddha yang berdaulat di dunia dan berkebebasan. Mata Huangfu Bei'an bergerak, jimat ini benar-benar muncul di tanganmu. Berikan padaku. Dia membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan seketika laut pahit berputar, menyedot ke arah Fang Han. Seketika itu juga, cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya memasuki telapak tangannya, seolah-olah dia bermaksud merebut jimat itu. Kehendak surgawi menggenggam tangan, tubuh Fang Han kembali berputar. Dia melangkah, bergerak menembus kehampaan dengan cara yang legendaris, Dao Zaman berputar. Sebuah kunci instan muncul di tangannya, terus melompat, tetapi kemudian berubah menjadi tombak Fang Tian. Di ujung tombak itu berkelap-kelip bercak darah yang tak terhitung jumlahnya, seolah Fang Han telah menciptakan kembali bercak darah Raja Abadi keberuntungan. Merobek, tombak Fang Tian raksasa ini menebas udara, dan tangan penjepit Huangfu Bei'an benar-benar terpotong. Bahkan laut pahit yang tak terbatas pun terbelah dengan suara retakan. Kekuatan satu serangan tombak sungguh dahsyat. Pada saat ini, kunci sesaat di tangan Fang Han, setelah perhitungan dan penyempurnaan yang cermat, dan dengan teknik takdir kecil yang memutuskan takdirnya, telah sepenuhnya menyatu dengan roh vital Fang Han. Kekuatannya jauh lebih besar daripada ketika berada di tangan Hua Tiandu. Kunci instan. Huangfu Bei'an, Raja Langit tertinggi, terkejut ketika Fang Han tanpa diduga melukai tangannya dengan kunci instan. Noda darah Raja Abadi Penciptaan, yang dipulihkan oleh Fang Han, menyebabkan kerusakan besar pada seorang Raja Surgawi. Jika bukan sekarang, kapan lagi saya akan pergi? Begitu Fang Han berhasil menembus blokade, dia segera membungkukkan badannya, melompat, dan dengan kunci instan yang berputar di tangannya, dia langsung membebaskan diri dari belenggu dan mulai melarikan diri jauh ke alam surgawi. Meskipun Huangfu Bei'an bisa mengalahkannya, dia tidak bisa membunuhnya. Kultivasinya saat ini telah mencapai titik di mana bahkan seorang Raja Langit pun tidak dapat dengan mudah membunuhnya. Jika itu adalah ahli lain dalam daftar kandidat Raja Langit, yang menghadapi kekuatan penuh seorang Raja Langit, satu-satunya hasil yang mungkin mereka dapatkan adalah kematian. Ini bukanlah kehendak Raja Langit, juga bukan klon Raja Langit, ini adalah tubuh asli Raja Langit. Fang Han, setelah bertarung melawan tubuh asli Raja Langit, menyadari betapa tangguhnya makhluk itu. Tidak peduli teknik Taois apapun yang dia gunakan, bahkan dengan kekuatan tempur 300 kali lipat miliknya, lawannya tetap tenang dan tak bergerak, menganggapnya seperti angin sepoi-sepoi, dengan mudah menetralkan semua serangannya dengan setiap gerakan. Dia sama sekali tidak mungkin mengalahkan sosok seperti itu. Satu-satunya harapannya adalah melepaskan diri dari cengkeraman lawan dan menggunakan luasnya alam surgawi untuk membuat lawan kehilangan kesabaran dalam mengejarnya. Fang Han pun melesat secepat kilat menembus awan. Serangan Huangfu Bei'an meleset, dan energi vital di tangannya kembali terkondensasi, murni dan tanpa celah, tanpa luka sedikit pun. Yang ditebas Fang Han adalah energi vital yang telah ia siapkan, bukan tubuh aslinya. Sebagai Raja Langit, tubuh aslinya tidak akan hancur bahkan jika langit dan bumi binasa, jadi secara alami tidak akan terputus karena alasan apapun. Dengan kata lain, bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkan Fang Han menyerangnya selama 100 juta tahun, dia tidak akan menderita kerugian sedikit pun. Ini adalah Raja Surgawi, dan ini adalah alam yang diimpikan oleh para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di langit dan bumi. Saat Fang Han melarikan diri, tetua Huangfu Bei'an tidak mengejarnya. Sebaliknya,
Matanya memancarkan cahaya tak terbatas, seolah menghitung dan mengunci posisi Fang Han. Kemudian, dengan dirinya sebagai pusatnya, seluruh alam semesta mulai bergetar dan berguncang. Jarak di alam surgawi bukanlah apa-apa baginya. Kunci alam pil kuno, kunci instan, bagaimana bisa muncul pada pemuda ini? Sungguh keberuntungan besar. Setelah penguasa alam pil kuno bertarung melawan Raja Abadi Penciptaan, kunci instan ini hilang. Tak terhitung banyaknya orang di surga mencari kunci ini, tetapi tidak ada yang berhasil. Dengan alam pil, seorang Raja Surgawi akan maju dengan pesat. Aku tidak bisa membiarkan kunci ini jatuh ke tangan siapapun. Pakaian Huang Fu Bei'an berkibar tertiup angin. Dengan satu genggaman tangannya yang besar, banyak dimensi alternatif di hadapannya hancur berkeping-keping. Kemanapun dia, dengan kekuatan seorang Raja Langit, turun, tempat itu akan hancur. Bahkan wilayah seluas, benua tengah, jika dia mendarat di benua besar, seluruh benua itu tidak akan mampu menahan kekuatannya dan akan langsung lenyap. Kekuatan seorang Raja Surgawi terlalu menakutkan, cukup untuk membuat sebuah pesawat runtuh. Di kehampaan alam surgawi, terdapat alam-alam lain yang tak terhitung jumlahnya, dan di dalam alam-alam tersebut, hiduplah banyak makhluk dan kultivator. Namun, saat Huang Fu Bei'an bergerak, banyak alam di sepanjang jalannya langsung meledak, dan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya musnah, menderita malapetaka yang tidak pantas mereka terima. Awalnya, Huang Fu Bei'an tidak akan menggunakan kekuatan mengerikan seperti itu untuk mengejar Fang Han, tetapi Fang Han sebenarnya telah memperoleh kunci instan. Kunci ini adalah benda yang pasti akan diperebutkan oleh Raja Langit, dan dia sama sekali tidak akan melepaskannya. Fang Han, kau tidak bisa melarikan diri. Ruang menyempit, bidang-bidang runtuh, tetapi Huang Fu Bei'an selalu mengunci posisi Fang Han, memastikan bahwa kemanapun dia melarikan diri, dia dapat dikejar. Seorang Raja Langit memang bukan seseorang yang bisa kuhadapi. Huang Fu Bei'an ini menakutkan, terlalu menakutkan. Fang Han merasakan seluruh tubuhnya terkunci kuat oleh suatu kehendak, dan dia tidak bisa melepaskannya. Dia melesat melintasi alam surgawi yang luas, mencoba melarikan diri ke tepiannya. Dengan kecepatannya, dia hampir bisa melintasi 100.000 benua besar alam surgawi dalam sekejap mata, tetapi itu masih belum cukup di hadapan Huang Fu Bei'an. Raja surgawi ini, yang berevolusi dari perahu di pantai seberang, akan mendekatinya hanya dengan gerakan santai. Seandainya dia tidak terus-menerus melepaskan 300 kali kekuatan tempurnya, menggunakan langkah pencuri langit, seni rahasia melarikan diri dari langit, dan mendorong sayap kebebasan ke alam tertinggi, dia pasti sudah ditangkap oleh Huang Fu Bei'an sejak lama. Fang Han juga tidak tahu berapa banyak alam dan dimensi alternatif yang telah dia lewati, bahkan melintasi satu demi satu jurang dan ngarai surgawi. Namun, dia masih belum berhasil lolos dari Huang Fu Bei'an. Dan dia semakin mendekat. Fang Han, kau tidak bisa lolos di hadapan Raja Langit. Sayang sekali, dalam keadaan normal, Raja Langit tidak akan peduli dengan seekor semut pun, banyak orang berpikir mereka bisa lolos dengan selamat dari Raja Langit, dan merasa bangga akan hal itu, tetapi mereka tidak tahu bahwa jika Raja Langit ingin membunuh seseorang, selama mereka mengerahkan seluruh kekuatan, tidak ada yang bisa lolos. Huang Fu Bei'an berjalan santai, setiap langkah membawanya semakin dekat ke Fang Han. Fang Han mengeluarkan raungan panjang dan kembali mempercepat laju kendaraannya. Dia terus-menerus menjalankan perhitungan misteri surgawi, mencari tahu ke arah mana harus melarikan diri untuk menghindari kejaran. Jalan takdir, menghitung vitalitas masa depan, ke arah mana? 6 arah dan 8 titik, hari dan waktu yang baik. Demikianlah, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri, untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Fang Han tidak lagi tahu ke arah mana dia melarikan diri, hanya terus mengikuti arah yang telah dia hitung, secara bertahap menyelami lebih dalam ke wilayah yang tidak dikenal di alam surgawi. Pengejaran dan pelarian ini telah membawa mereka jauh dari ratusan ribu benua besar di alam surgawi, bahkan jauh dari suku-suku barbar, jauh dari medan perang, jauh dari alam lain, benar-benar tidak diketahui di mana mereka berada. Tiba-tiba, di hadapannya, muncul hamparan ki purba yang tak berujung. Ki ini berwarna ungu, dan dalam keadaan kabur, setiap gumpalannya terasa seberat gunung. Ini berarti mereka telah tiba di beberapa wilayah berbahaya jauh di dalam alam surgawi. Alam surgawi tak terbatas. Di beberapa ruang hampa yang jarang dikunjungi, tempat itu sangat berbahaya, dipenuhi dengan ki yang sangat besar yang telah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Bahkan kaisar kuno yang perkasa yang terperangkap di dalamnya akan binasa. Di beberapa tempat, bahkan terdapat susunan ilahi yang belum hancur yang tersisa dari kehancuran zaman sebelumnya. Raja surgawi yang memasuki tempat-tempat ini akan sangat waspada, karena mereka dapat dengan mudah terperangkap dan kemudian mati. Sebagai contoh, setelah kehancuran besar langit dan bumi ini, tempat-tempat seperti istana surgawi, tanah suci kebenaran, dan dinasti asal pasti akan memiliki reruntuhan yang tak dapat dihancurkan. Raja-raja surgawi tidak dapat dengan mudah memasuki tempat-tempat ini, jika mereka jatuh ke dalamnya, mereka juga akan menghadapi pemusnahan.
Fang Han kini benar-benar mengerti bahwa melarikan diri begitu saja tidak akan memungkinkannya lolos dari Huang Fu Bei'an. Raja Langit terlalu kuat, jika mereka bertekad untuk membunuhmu, bahkan menjadi 2 kali lebih kuat pun mungkin akan berbahaya. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan menemukan reruntuhan kuno dan kemudian menggunakannya untuk membebaskan diri dari kurungan Huang Fu Bei'an. Kini, hamparan Ki Purba yang tak berujung muncul di hadapannya. Di dalamnya, Fang Han samar-samar merasakan kekuatan besar yang beroperasi, memancarkan aura kuno, misterius, dan tak terbatas, jelas sesuatu yang mirip dengan reruntuhan kuno. Inilah yang telah diperhitungkan Fang Han. Dia memutuskan untuk ikut serta. Begitu memasuki Ki Ungu Purba ini, setiap helai Ki Ungu itu langsung menjadi seberat gunung, menekan ke bawah. Bahkan seorang kaisar kuno pun akan kesulitan bergerak sejengkal pun di dalamnya, tetapi Fang Han bergerak dengan mudah. Karena dia telah melahap Shi Huang, dan Shi Huang sendiri adalah wujud yang terbentuk dari secercah Ki Purba. Dia telah memperoleh semua kemampuan Shi Huang. Hamparan Ki Purba ini? Apakah ini reruntuhan kuno? Tatapan Huang Fu Bei'an menyapu area tersebut, dan dia pun melihat Ki Ungu Purba yang tak terbatas ini. Dia bahkan tidak bisa melihat menembusnya untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya, tetapi dia tidak terkejut. Ada banyak sekali wilayah seperti itu di alam surgawi. Beberapa tempat berbahaya dan reruntuhan kuno di alam surgawi sedemikian rupa sehingga bahkan seorang raja surgawi pun mungkin tidak dapat keluar setelah masuk. Namun, untuk reruntuhan di hadapannya, dia yakin bahwa begitu dia masuk, dia bisa menangkap Fang Han. Dia adalah seorang raja surgawi, hanya ada sedikit sekali hal di dunia ini yang mampu menghancurkannya. Seluruh langit hancur. Saat ia menerobos masuk ke dalam Ki Ungu Purba, ia membuat gerakan menggenggam dengan kelima jarinya, segera membangkitkan gelombang dahsyat. Semua Ki Ungu Purba berkumpul di telapak tangannya, menyebabkan tubuh Fang Han di depannya sesaat kaku, hampir terlempar ke belakang dan tertangkap di tangannya. 7 Raja Langit Agung, kemampuan ilahi turun, Fang Han, menggunakan kunci instan secara terus-menerus, segera melepaskan semua kemampuan ilahi dari Chaos, Eternity, Slaughter, Thunder Emperor, Primordial, Calamity, dan Hua Tianjun, semuanya diproyeksikan ke kunci instan. Pada saat yang sama, tangan lainnya melepaskan teknik pamungkas dari 3 Raja Abadi Agung, bertabrakan dengan serangan telapak tangan Huang Fu Bei'an. Pop! Dengan benturan ini, Fang Han, seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang lebih dalam ke dalam Ki Ungu Purba. Huang Fu Bei'an mendengus dingin, tidak senang telah memukul Fang Han. Sebenarnya, serangannya dimaksudkan untuk menangkap Fang Han, tetapi dia tidak menyangka Fang Han akan dengan cerdik meminjam kekuatannya dan sekali lagi melepaskan diri dari ikatannya. Dia mengibaskan lengan bajunya yang besar dan melangkah ke kedalaman Ki Ungu. Namun aura di kedalaman Ki Ungu itu berubah lagi, bertransformasi menjadi semacam aliran Ki yang tidak jernih maupun keruh. Aliran Ki ini 10.000 kali lebih berat daripada Ki Ungu Purba, dan setiap helainya, saat bergerak, menyebabkan ruang bergetar. Tidak, dalam aliran Ki yang tidak jernih maupun keruh ini, tidak ada konsep ruang, bahkan tidak ada keberadaan kekuatan waktu. Ki kekacauan primordial. Ini adalah dunia di mana kekacauan primordial belum terbuka, ekspresi Huang Fu Bei'an berubah, lalu dia tertawa, Ki kekacauan primordial sangat berat. Setelah memasukinya, setiap langkah maju setara dengan menggunakan kekuatan penciptaan. Aku adalah Raja Langit, yang telah lama melampaui langit dan bumi, jadi aku hanya sedikit terpengaruh oleh Ki kekacauan primordial. Namun, makhluk di bawah Raja Langit, setelah memasuki Ki kekacauan primordial, setiap langkah yang mereka ambil membutuhkan kekuatan penciptaan yang sangat mengurangi kecepatan mereka. Bagaimana mereka bisa lolos dari genggamanku? Dia berjalan santai menembus Ki kekacauan primordial, dengan tenang. Merusak. Namun, Fang Han tidak begitu tenang. Begitu dia menerobos masuk ke dalam Ki kekacauan primordial, dia langsung dibatasi. Setiap langkah membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Apakah ini jalan buntu? Mustahil, perhitunganku tidak salah. Ini adalah tempat hidupku, dan aku pasti akan bisa lolos dari kejaran Huang Fu Bei'an, Raja Langit tertinggi. Tatapan Fang Han tegas. Tiba-tiba, dia berbalik dan diam-diam memperhatikan Huang Fu Bei'an berjalan ke arahnya. Fang Han, mengapa kau tidak berlari lagi? Tentu saja, di dalam Ki kekacauan primordial ini, berlari tidak ada gunanya. Setiap langkah membutuhkan kekuatan penciptaan, membedakan yang jernih dari yang keruh, menata alam semesta. Kau telah memasuki jalan buntu. Huang Fu Bei'an berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Huang Fu Bei'an sama sekali tidak terburu-buru. Di dalam Ki primordial ini, dia tahu bahwa Fang Han tidak mungkin bisa melarikan diri. Pada saat ini, Fang Han juga tidak menunjukkan keinginan untuk melarikan diri. Dia berbalik, mengatur energi vital di dalam tubuhnya, bersiap untuk pertempuran habis-habisan. Selama pengejaran oleh Huang Fu Bei'an ini, ia bertarung dan melarikan diri, menghadapi bahaya berkali-kali tetapi selalu berhasil lolos ke tempat aman. Jika prestasinya selama perjalanan ini tersebar luas,
kemungkinan besar akan mengejutkan banyak orang hingga membuat mereka ketakutan setengah mati. Mampu lolos dari kejaran Raja Surgawi dengan selamat dan tanpa terluka sedikit pun adalah sebuah prestasi yang menggemparkan dunia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, selama pengejaran itu, Fang Han benar-benar merasakan kekuatan seorang Raja Langit. Hal ini sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Di tengah pertempuran, dia hampir merasa bahwa setelah memahami pengalaman pertempuran hari ini dalam kultivasinya di masa depan, kepercayaan dirinya untuk maju menjadi Raja Surgawi akan meningkat secara signifikan. Menghadapi Huang Fu Bei'an, dia belajar banyak hal. Terlibat dalam pertempuran langsung dengan Raja Langit adalah pengalaman yang sangat langka dan berharga. Bisa dikatakan bahwa tidak ada orang lain yang memiliki pengalaman pertempuran langsung dengan Raja Langit, hanya seseorang dengan kemampuannya, seorang yang sangat berbeda, yang mampu menahan amarah Raja Langit tanpa terbunuh. Fang Han, apakah kau berniat bertarung sampai mati? Kudengar kau mendapat dukungan dari Raja Langit Kekacauan, tapi sepertinya dia sedang sibuk dan belum datang untuk menjengukmu. Huang Fu Bei'an mendekat, raut wajahnya menunjukkan kendali penuh. Dia adalah Raja Langit yang tinggi dan perkasa, dan menghadapi Fang Han sudah merupakan tindakan yang merendahkan diri. Jika dia tidak bisa menangkapnya dengan mudah, maka begitu berita itu tersebar, dia mungkin akan kehilangan semua muka di antara Raja Langit lainnya. Tinju ilahi pantai, transendensi selangkah demi selangkah. Dia mengangkat telapak tangannya dan sekali lagi melepaskan jurus tinju ilahi pantai ciptaannya sendiri. Dengan satu pukulan telapak tangan, seluruh ki primordial mulai terpisah menjadi jernih dan keruh, membuka langit dan bumi, berevolusi menjadi daratan, langit, matahari, bulan, bintang, lautan, gunung, dan sungai. Berdengung. Pukulan ini lahir dari niat membunuh yang tiba-tiba, bertujuan untuk membunuh Fang Han. Fang Han menggenggam kedua tangannya, menggunakan dao zaman, dan melepaskan semua seni bela diri yang telah ia pahami. Tubuhnya tumbuh tinggi dan gagah, menyamai Huang Fu Bei'an dalam perawakan, dan auranya tidak kalah hebat. Sejumlah besar energi kehidupan terbakar, dan seni takdir kecil turun. Kunci instan di tangannya sekali lagi memancarkan jutaan cahaya yang menyilaukan, dengan jejak darah Raja Abadi keberuntungan muncul kembali di dalamnya. Tubuh zaman Fang Han, setelah periode pemahaman dan kultivasi, sekali lagi meningkat, semangat bertarungnya melonjak, menjadi semakin kuat. Kedua pakar terkemuka itu kembali berbenturan di dalam ki primordial ini. Dalam setiap pertukaran serangan, Fang Han terkena serangan Huang Fu Bei'an, tubuhnya hancur berkeping-keping, tetapi di saat berikutnya, tubuh Fang Han yang hancur itu akan diperbaiki sendiri, hampir abadi dan tak terkalahkan. Mari kita lihat seberapa banyak energi vital yang bisa kau keluarkan. Energi vital meridian surgawimu pasti ada batasnya. Wajah Huang Fu Bei'an dingin. Sambil menyegel sekelilingnya, dia secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Dia ingin perlahan-lahan menguras energi vital Fang Han, mencegahnya untuk mengisinya kembali, dan dia sedang mempersiapkan teknik pamungkas yang dahsyat untuk menyegel sekelilingnya, lalu menyerang secara efektif, sehingga Fang Han tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya sebagai Raja Langit, meskipun ia bisa mengalahkan Fang Han sangatlah tangguh. Jika ia tidak hati-hati, Fang Han akan melarikan diri, dan begitu ia melarikan diri, akan dibutuhkan banyak usaha untuk menangkapnya kembali. Oleh karena itu, ia siap untuk mengabaikan harga dirinya dan melepaskan teknik pembunuhan pamungkas untuk langsung melenyapkan Fang Han. Terlebih lagi, ia tahu bahwa Raja Langit Kekacauan adalah pelindung Fang Han, jadi sebelum pengejaran, ia telah menyiapkan berbagai cara untuk memblokir informasi apapun. Kali ini, dia sama sekali tidak akan membiarkan Fang Han pergi. Setelah sepenuhnya menekan Fang Han dengan teknik tinjunya, Huang Fu Bei'an memuntahkan seteguk ki sejati, dan seketika itu juga, api sejati pantai menyala di mana-mana. Api sejati pantai ini adalah kondensasi esensinya. Setelah dilepaskan, api ini dapat langsung memurnikan Raja Surgawi dengan level yang sama. Begitu api menyentuh tubuh Fang Han, api itu mulai membakar, bahkan kerajaan ilahi kristalnya pun mulai meleleh. Jangan melawan. Api sejati pantai ini adalah teknik pembunuhan pamungkasku. Huang Fu Bei'an merangkai segel rumit dengan tangannya, menekan ke bawah, dengan ganas menyelimuti Fang Han. Peti mati pemakaman surgawi. Meskipun Fang Han dilalap api, dia tidak menunjukkan kepanikan. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, melepaskan aura yang tak dapat dijelaskan yang mengembun menjadi peti mati merah menyala, membentang di langit dan bumi. Peti mati itu terbuka, gelap dan dalam, dan kekuatan hisap yang kuat terbang keluar dari dalamnya, benar-benar melahap semua api sejati pantai. Di tengah pertempuran, Fang Han kembali maju, dan benar-benar mewujudkan esensi peti mati pemakaman surgawi yang digunakan oleh Hua Tiandu, mengubur seluruh langit. Ini? Bagaimana kau bisa mewujudkan hal seperti ini? Kau sudah melihat peti mati ini? Huang Fu Bei'an tampak terkejut saat melihat peti mati itu, bulu kuduknya berdiri, membuatnya tampak semakin mengintimidasi. Bicaralah, di mana peti mati ini?
Ini diciptakan oleh Raja Abadi Keberuntungan. Tubuh Fang Han seketika menyembunyikan diri di dalam peti mati pemakaman surgawi yang terwujud, sekali lagi menerobos batasan dan dengan ganas menyerbu keluar. Mencari kematian. Akhirnya, Huang Fu Bei'an menjadi sangat marah. Fang Han bukanlah Raja Langit, hanya seekor semut kecil, namun ia telah berulang kali lolos dari genggamannya. Ia akhirnya tidak tahan lagi dan memutuskan untuk melepaskan teknik pamungkasnya untuk membunuh Fang Han sepenuhnya. Seni pembunuh Dao Raja Langit, bahkan Dao Agung pun harus diputus. Tangannya bagaikan pedang, terus-menerus menebas kehampaan. Setiap tebasan pedang di tangannya bertujuan untuk memutuskan jalan surgawi dan membelah Dao surgawi menjadi dua. Puci, peti mati yang diwujudkan oleh Fang Han terbelah menjadi dua. Lagi pula, itu bukanlah peti mati pemakaman surgawi yang sebenarnya, melainkan hanya perwujudan belaka yang tidak memiliki kekuatan yang begitu besar. Seni pembunuh Dao Raja Surgawi. Fang Han juga terkejut melihat tebasan pedang tangan yang mengerikan itu. Dia tahu bahwa Huang Fu Bei'an menggunakan asal-usul Raja Langitnya untuk menyerang, dan bertekad untuk tidak berhenti sampai dia membunuhnya. Ada rumor bahwa asal-usul Raja Langit dapat memutuskan jalan agung. Namun, seorang Raja Langit sama sekali tidak akan menggunakan asal-usul mereka untuk berurusan dengan makhluk yang bukan Raja Langit, karena itu terlalu memalukan. Bahkan jika mereka membunuh lawan, jika berita itu menyebar, itu akan menjadi bahan ejekan di antara banyak Raja Langit. Namun kini, Huang Fu Bei'an menggunakan segala cara untuk membunuh Fang Han. Dalam sekejap, Fang Han berada dalam bahaya besar. Wos, wos, wos. Tiba-tiba, hantu dan dewa meratap. Di kedalaman Ki Primordial, sesuatu tersentak oleh pertempuran sengit antara keduanya. Bayangan istana besar muncul sekilas, dan tiba-tiba sebuah suara bergema, ketika aku mencapai kehidupan abadi, semua hal, semua bentuk, akan lenyap. Sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat terpancar dari bayangan gaib istana besar di kedalaman Ki Primordial, langsung menghantam Huang Fu Bei'an. Siapa? Huang Fu Bei'an menariknya kembali, dan seketika kekuatan dahsyat itu lenyap. Seni permohonan agung? Permohonan agung primordial? Sebuah kemampuan ilahi yang telah lama hilang. Saat berbicara, ia secara bersamaan menekan Fang Han dan menyemburkan api tak berujung dari matanya, membakar habis semua Ki Primordial. Seketika, sebuah jalan besar terbuka, langsung memperlihatkan sebuah istana yang mengambang di kedalaman Ki Primordial. Semua Ki Primordial yang mengisi kehampaan berasal dari istana ini. Ini, Huang Fu Bei'an meraung, harta karun rahasia primordial. Menurut legenda, ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Taois Hong Meng. Ternyata muncul di sini. Rebutlah. Tubuhnya bergetar, kekuatannya meningkat sekali lagi. Dengan cengkeraman yang dahsyat, dia menutupi langit dan bumi, meraih istana. Kekuatan seorang Raja Surgawi dapat menghancurkan seluruh keabadian, tidak ada harta karun yang dapat menahan kekuatannya. Bahkan kehancuran langit dan bumi pun tidak dapat melukainya sedikit pun. Begitu dia bergerak, istana langsung mulai bergetar. Namun di tengah getaran itu, sosok halus seorang wanita muncul dari dalam. Rambut panjang wanita itu terurai, seluruh tubuhnya diselimuti Ki Primordial, seolah menyatu dengan seluruh istana. Istana itu meledak dengan kekuatan terlarang yang tak tertandingi. Untaian Ki Primordial mengembun menjadi rune yang mirip dengan artefak ilahi keberuntungan, lalu berkumpul di ujung jari halus wanita itu. Akhirnya, mereka mengembun menjadi titik elemental kecil. Puci, titik unsur tunggal ini, yang sangat terkompresi, menembus masa lalu dan masa depan, menyerang ke arah Huang Fu Bei'an. Serangan asal surgawi. Teknik pamungkas Taois Hong Meng. Tubuh Huang Fu Bei'an bergerak, tangannya bergerak, jari-jarinya menjentik, dan dia juga menunjuk ke depan. Bang! Dua kekuatan jari bertabrakan. Tubuh Huang Fu Bei'an bergetar, benar-benar terguncang berulang kali oleh serangan asal surgawi ini. Matanya menghitung dengan cepat, memahami semua sebab akibat, sekelompok semut lain yang memperoleh harta karun rahasia primordial, mengandalkan seni terlarangnya, dapatkah kalian melawan Raja Surgawi? Apakah Raja Surgawi seseorang yang dapat kalian lawan, para semut? Saat dia berbicara, dia merangkul dengan kedua tangannya, dan seketika itu juga lautan penderitaan yang bergelombang berubah menjadi lubang hitam. Dari dalam lubang hitam itu, muncullah sebuah kapal besar, bahtera pantai lain, wujud aslinya, yang melaju menuju harta karun rahasia primordial. Kesempatan yang bagus. Fang Han akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Dia melompat dengan ganas, sekali lagi mewujudkan peti mati pemakaman surgawi, seluruh tubuhnya terbungkus dalam peti mati, dan menyerbu ke langit. Dia langsung menerobos blokade Huang Fu Bei'an dan bergegas menuju istana yang berada jauh di dalam Ki Primordial. Perhitunganku memang benar. Aku benar-benar berhasil lolos ke sini dan bertemu dengan Yang Mulia Abadi Linglong dan yang lainnya yang telah memperoleh harta karun rahasia primordial. Mereka juga telah naik dari alam bawah, dan dengan mengandalkan seni terlarang dari harta karun rahasia primordial, mereka dapat menahan serangan Raja Langit.
Teman lama bertemu kembali. Fang Han sangat gembira. Dia belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Sejak naik ke alam bawah, dia belum bertemu teman lama. Satu-satunya yang dia temui, Hua Tiandu, juga merupakan musuh. Sekarang, dia akhirnya bertemu teman. Betapa bahagianya bertemu kenalan lama di negeri asing. Fang Han, cepat masuk. Bagaimana bisa kau dikejar oleh Raja Langit? Sebuah suara terdengar di benak Fang Han. Dia tak lain adalah Yang Mulia Linglong yang sudah dikenal dari dunia fana, yang kini mengendalikan harta karun rahasia primordial. Fang Han mengeluarkan teriakan panjang. Yang datang adalah Huang Fu Bei'an, artefak abadi tingkat suci, bahtera pantai seberang, seorang raja surgawi yang tak tertandingi, tidak boleh diremehkan. Cepat bawa aku ke ruang harta karun rahasia, lalu kita bisa bertarung bersama. Begitu suaranya berhenti, sebuah ilmu terlarang menyentuh tubuhnya, menariknya ke dalam harta karun rahasia primordial. Fang Han tidak menyangka bahwa saat dikejar tanpa henti oleh Huang Fu Bei'an, dia akan menemukan harta karun rahasia Hong Meng dan bertemu dengan seorang kenalan lama, Yang Mulia Abadi Linglong. Namun, ini juga merupakan hasil dari perhitungan terus-menerus yang dilakukannya saat dikejar. Perhitungannya secara konsisten membawanya untuk melarikan diri ke tempat-tempat yang memiliki peluang untuk bertahan hidup, dan memang, dia sekarang telah menemukan jalan keluar. Memanfaatkan konflik antara Huang Fu Bei'an dan Istana Perbendaharaan Rahasia Hong Meng, Fang Han segera melarikan diri dan memasuki perbendaharaan tersebut. Yang menyambutnya adalah sebuah istana megah, yang memancarkan aura kuno, agung, dan mulia di mana-mana. Seluruh istana itu sangat luas, hampir seperti istana surgawi, dengan lapisan demi lapisan, membentang tanpa batas sejauh mata memandang. Di dalam istana ini, di banyak tempat, terdapat aura yang kuat, menunjukkan bahwa banyak ahli sedang berlatih. Saat Fang Han masuk, kehadiran-kehadiran yang kuat ini tampak terkejut, dan tak terhitung banyaknya pancaran cahaya melesat ke langit, dengan indera ilahi mereka mengarah ke lokasi ini. Istana Hong Meng. Fang Han mendarat di sebuah lapangan di depan aula besar. Di depan lapangan itu berdiri sebuah pilar hias yang besar, di mana terukir 3 prasasti bawaan yang hanya bisa lahir pada awal penciptaan. Seorang wanita perlahan muncul dari balik pilar hias Istana Hong Meng. Mengenakan gaun putih seputih salju, dengan rambut seperti air terjun, mewujudkan semua keanggunan di dunia, dia adalah penerus Hong Meng, wanita yang membuat sumpah agung untuk memberikan kehidupan abadi kepada semua makhluk, dan dia muncul di hadapan Fang Han. Yang Mulia Abadi Linglong. Fang Han mengeluarkan teriakan panjang, tak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Fang Han! Suara Yang Mulia Abadi Linglong juga dipenuhi emosi. Bertemu teman lama di negeri asing, bertemu teman dekat dari dunia fana di alam surga, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Tatapan mereka segera bertemu. Dalam sekejap, mereka berdua hampir memahami berbagai pengalaman satu sama lain. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak perlu lagi berbicara untuk memahami masa lalu dan niat masing-masing. Akhirnya kita bertemu. Fang Han dengan cepat menenangkan diri, karena di luar seluruh istana Hong Meng, kobaran api sejati berkobar, saat Huang Fu Bei'an, yang masih menyimpan niat jahat, melepaskan serangan sihir tertinggi. Serangan dari seorang Raja Langit bukanlah hal sepele. Fang Han juga menyadari bahwa kultivasi Yang Mulia Abadi Linglong bukanlah kultivasi Raja Langit, tetapi dia telah mencapai alam yang menyatu dengan langit dan bumi, yang sangat hebat, hampir sepenuhnya melampaui Tuan Wanyang, dan bahkan mencapai tingkat kedua setelah dirinya dan Hua Tiandu. Di dalam istana Hong Meng, Ki Urat Surgawi meresap kemana-mana, dan Ki Urat Surgawi ini menunjukkan struktur yang padat, bahkan lebih murni dan jernih daripada urat surgawi di istana surgawi. Dengan tarikan napas yang santai, Fang Han melihat jimat abadi yang murni dan transparan berjatuhan seperti kepingan salju, tanpa kotoran sedikit pun, bahkan mampu membersihkan pikiran seseorang sepenuhnya. Ini adalah urat surgawi yang dimurnikan oleh seorang Raja Abadi, sehingga lebih cocok untuk kultivasi. Bisa jadi, begitu Yang Mulia Abadi Linglong naik ke alam surga, dia dibimbing oleh perbendaharaan rahasia Hong Meng dan memasukinya untuk berkultivasi. Sejak awal, dia menyerap Ki Urat Surgawi. Bahkan putra seorang Raja Surgawi pun akan kesulitan menikmati perlakuan seperti itu. Fang Han merenungkan dirinya sendiri, naik ke alam surga dan hanya mampu menyerap Ki primordial paling dasar. Perbedaannya begitu besar sehingga membuat seseorang merasa bahwa surga itu tidak adil. Seandainya dia mulai menyerap Ki Urat Surgawi segera setelah naik ke alam surga, dia mungkin sudah menjadi Raja Surgawi sekarang. Wajar saja jika kecepatan kultivasi Yang Mulia Abadi Linglong bisa mencapai tingkatan seperti itu. Bayi Awan Bintang, Sekte Yuhua, Sekte Pedang Tongtian, Sekte Pedang Matahari Bulan, semua ahli dari Sekte Penciptaan, keluarlah dan beri hormat kepada pemimpin sekte. Pemimpin sekte kalian, Fang Han, telah tiba. Melihat Fang Han, Yang Mulia Abadi Linglong tiba-tiba berseru dengan lantang, suaranya menyebar berlapis-lapis. Di dunia seluas istana surgawi ini, jauh di dalam istana Hong Meng, aura yang kuat melonjak ke langit.
Tatapan Fang Han menyapu, dan dia melihat banyak ahli dari sekte penciptaan yang telah dia bina di dunia fana. Bocah Nebula, Rubah Kecil Nishang, Long Xuan, Peri Bangau, Jialan, Star-Lord, orang-orang ini, serta beberapa ahli dari sekte iblis, dan juga sekelompok orang yang telah ia taklukkan, seperti Kepala Aula Iblis Primordial, Qiren Wang, hampir semua elit dari seluruh sekte penciptaan ada di sini. Tentu saja, Fang Han tidak melihat beberapa tokoh penting, seperti Feng Baiyu, Mi Bao, dan yang terpenting, Fang Qingsui. Saudara Fang Han, kau akhirnya muncul. Sejak kami naik ke alam ini, kami telah berlatih dengan tekun di perbendaharaan rahasia Hongmeng ini. Kami juga telah bertarung dan membunuh beberapa ras aneh dari berbagai surga. Kultivasi kami cukup monoton. Untungnya, dengan perubahan di alam surga, Saudari Linglong memperkirakan bahwa kau akan muncul, dan akhirnya kau telah. Bocah Nebula terbang mendekat, kekuatan sihirnya melonjak. Dia juga berada di alam yang menyatu dengan langit dan bumi, kultivasinya melampaui kaisar-kaisar kuno. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa berkultivasi. Fang Han mencengkeram bocah Nebula dengan tangan besarnya, dan gelombang kekuatan era memasuki tubuhnya. Dia segera menemukan bahwa kultivasi bocah Nebula sangat kokoh dan mantap, pengalamannya sangat kaya, dan di dalam tubuhnya, terdapat aliran samarki misteri surgawi yang misterius, seolah-olah dia telah mengalami transformasi tubuh melalui semacam ramuan. Fang Han, kau akhirnya muncul. Jialan berjalan perlahan mendekat, dipenuhi kegembiraan. Selain dirinya, penguasa bintang, dan beberapa ahli asli sekte Yuhua, seperti tiga bijak Yuhua, Wu Mingkong, Zhao Xinyang, dan lainnya, melihat kemampuan Fang Han yang tanpa usaha untuk menangkap bocah Nebula, dan juga menyaksikan kemampuan Fang Han untuk melawan Raja Langit di luar. Semua tahu bahwa kekuatan sihir pemimpin sekte mereka telah mencapai alam surga dan manusia, dan dia akan segera bertransendensi. Mereka semua membungkuk. Pemimpin sekte tidak terkalahkan. Kembalinya dia pasti akan membawa kita untuk menyingkirkan semua rintangan dan menegakkan prestise tertinggi di alam surga. Star-Lord melangkah maju untuk memberi selamat kepadanya. Dia juga telah mencapai alam kaisar kuno yang mampu hidup berdampingan dengan langit dan bumi, tetapi kultivasinya jauh lebih rendah daripada putranya, Bocah Nebula. Dia bertanya-tanya pertemuan kebetulan apa yang dialami Bocah Nebula. Bagus, sangat bagus. Aku memang telah meraih prestise di alam surga sekarang. Aku telah menyatukan sekte Yuhua di alam surga, menggulingkan idola Hua Tianjun, dan sekaligus memperluas sekte tersebut, mendirikan sekte zaman. Aku juga telah menciptakan dauraku sendiri secara mandiri. Sekarang, sekte penciptaan dan sekte Yuhua sama-sama berganti nama menjadi sekte zaman. Ketika aku berkultivasi untuk menjadi Raja Surgawi, aku akan disebut Raja Surgawi Era. Suara Fang Han bergema di seluruh istana Hongmeng. Apakah ini mantan pemimpin sekte kita? Sang pendiri, kekuatan yang begitu dahsyat. Aku selalu mendengar betapa kuatnya leluhur pendiri kita, dan hari ini akhirnya aku melihatnya. Dia benar-benar akan berkultivasi hingga mencapai alam Raja Langit tertinggi. Seorang Raja Langit, itu adalah Raja Langit. Kepala keluarga kami bernama Fang Han, lihatlah auranya. Apakah sekte penciptaan kita akan berganti nama menjadi sekte zaman? Banyak suara terdengar dari jauh, dari para murid sekte penciptaan yang telah dikembangkan Fang Han. Di dunia fana, Fang Han telah menaklukkan berbagai jenis manusia, iblis, monster, dan bahkan dewa, membentuk sekte penciptaan. Mereka semua dibesarkan oleh Yang Mulia Abadi Linglong ketika ia naik ke surga, dan memasuki perbendaharaan rahasia Hongmeng untuk berkultivasi. Setelah melalui periode pengembangan yang panjang, jumlah pengikutnya bertambah, hampir setara dengan jumlah ratusan sekte besar tertinggi di ratusan ribu negara besar di alam surga. Kaisar, orang suci, dewa abadi primitif, dewa abadi leluhur, dewa abadi emas, mereka berjejer rapat sejauh mata memandang, dan ada juga banyak ahli di tingkat kaisar kuno. Fang Han, selama malapetaka besar ras dewa, ketika langit dan bumi berubah, aku langsung memimpin kelompok orang ini untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu kami mencapai alam surga, kami dipandu oleh harta karun rahasia Hongmeng dan memasukinya, lalu mulai mengatur kultivasi kami. Di dalam harta karun rahasia Hongmeng ini, terdapat ramuan yang tak terhitung jumlahnya, harta magis, dan 6 urat surgawi, yang ditinggalkan oleh Taois Hongmeng di masa lalu, serta berbagai kitab suci Taois, mahakarya seni bela diri, dan wawasan kultivasi. Kami telah menerima perlindungan dari harta karun rahasia Hongmeng, sehingga bahkan seorang Raja Surgawi pun tidak dapat menembusnya. Ini sangat aman, dan harta karun rahasia Hongmeng kami dapat melayang kemana saja, melintasi berbagai alam yang tak terhitung jumlahnya di alam surga. Murid-murid sekte bertarung dengan banyak ahli dari berbagai alam, sehingga mereka tidak kekurangan pengalaman praktis. Satu-satunya yang disayangkan adalah tidak ada yang mampu maju ke alam Raja Surgawi, dan bahkan aku sendiri sudah lama tidak mampu berkultivasi ke alam Raja Surgawi. Yang Mulia Abadi Linglong berkata dengan ekspresi menyesal. Apa? 6 urat surgawi?
Di istana harta karun rahasia Hongmeng ini, terdapat total 6 urat surgawi. Bahkan Fang Han, yang biasanya tenang, pun terkejut. Istana surgawi hanya memiliki 1 urat surgawi, dan di sini ada begitu banyak. Berapa banyak ahli yang bisa dihasilkan, dan betapa mewahnya membina murid. Menggunakan urat surgawi secara langsung untuk membina murid memang merupakan tindakan yang sangat mewah. Setidaknya, sekte zaman benua tengah yang didirikan Fang Han saat ini tidak memiliki kemampuan ini. Fang Han melirik sekeliling dan melihat banyak artefak abadi tingkat raja, ratusan, hampir 1000, di tangan banyak ahli, telah dimurnikan hingga mencapai keadaan fusi sempurna antara manusia dan senjata. Ini jelas merupakan harta karun dari perbendaharaan rahasia Hongmeng. Taoisme Hongmeng memang salah satu yang terkuat di zaman kuno, meninggalkan harta karun yang sangat besar yang dapat menyaingi perbendaharaan istana surgawi, tetapi mereka kekurangan pecahan artefak ilahi penciptaan. Karena Fang Han sekarang sangat peka terhadap pecahan artefak ilahi penciptaan. Juga, Fang Han, Feng Bayu awalnya berkultivasi di sini, tetapi sayangnya, belum lama ini, dia tiba-tiba pergi. Itu karena Raja Suci akhir yang disegel di dalam tubuhnya akan segera bebas. Sayang sekali kau datang terlambat, kalau tidak kau bisa melihatnya. Tentu saja, Mi Bao juga berkultivasi di sini, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat, dengan cepat memahami alam keberadaan bersama langit dan bumi. Sayang sekali belum lama ini, dia juga tiba-tiba menghilang. Dia menghilang saat bertarung melawan para ahli dari alam lain. Namun, aku menggunakan seni rahasia Hongmeng untuk menyimpulkan sebentar, dan dia tidak dalam bahaya, tetapi telah mengalami pertemuan yang menguntungkan, dan mungkin telah pergi ke dinasti asal di ujung langit dan bumi yang jauh. Adapun Fang Qingsui, aku tidak tahu kemana dia pergi, dia tidak pernah muncul. Yang Mulia Abadi Linglong menjelaskan. Tidak masalah, selama aku berkultivasi hingga alam Raja Langit, akan sangat mudah untuk bertemu siapapun. Fang Han melambaikan tangannya, aku tidak menyangka ada begitu banyak urat surgawi di perbendaharaan rahasia Hongmeng ini, cukup untuk kenaikanku ke alam Raja Langit. Awalnya aku khawatir tentang jumlah energi vital yang sangat besar yang dibutuhkan untuk berkultivasi ke alam Raja Langit, tetapi sekarang semuanya sudah teratasi. Seberapa yakinkah kau dalam mencapai tingkat Raja Langit? Aku bahkan tidak memiliki 1/10 dari keyakinanmu. Sejak Fang Han memasuki istana Hongmeng dan mengenang masa lalu bersama Yang Mulia Abadi Linglong, Xingyun Bao Bao, Jialan, Long Xuan, Putri Kabupaten Hongyi, dan lainnya, ia mengamati situasi istana dan menemukan bahwa kekuatannya memang sangat besar. Namun, tidak ada figur sentral yang memimpinnya, sehingga menyulitkan berbagai teknik terlarang yang ampuh di istana untuk benar-benar menunjukkan potensi penuhnya. Bangunan utama istana Hongmeng seluas istana surgawi. Banyak misteri mendalamnya hanya dapat diungkapkan sepenuhnya oleh seorang Raja Surgawi. Jika seorang Raja Langit menguasai istana Hongmeng ini, mereka pada dasarnya dapat menyingkirkan semua Raja Langit lainnya. Sayangnya, saat ini tidak ada Raja Surgawi di seluruh istana Hongmeng, bahkan Yang Mulia Abadi Linglong pun tidak ada. Meskipun Yang Mulia Abadi Linglong adalah seorang jenius yang luar biasa, jalan untuk menjadi Raja Langit tidak lagi banyak berkaitan dengan kualitas bawaan seseorang. Betapapun banyaknya sumber daya atau betapapun dalamnya kebijaksanaan, semuanya hanyalah pelengkap. Seorang Raja Surgawi membutuhkan semacam takdir, semacam distorsi diri, wawasan, dan keberuntungan dari berbagai zaman, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun, fakta bahwa Yang Mulia Abadi Linglong mencoba naik ke status Raja Surgawi dan gagal tanpa meninggal sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Fang Han juga melihat sekilas bahwa darah Xuan Huang mengalir di tubuh Yang Mulia Abadi Linglong, dan segala macam kesengsaraan telah menyatu, melampaui alam kaisar kuno. Jika Yang Mulia Abadi Linglong melepaskan cara-caranya menyembunyikan rahasia surgawi sekarang, dia mungkin akan menduduki peringkat ketiga dalam daftar kandidat Raja Surgawi, setara dengan Yi Xin, sosok misterius yang telah memperoleh hati seorang Raja Surgawi. Aku punya peluang 80% untuk naik ke status Raja Langit, tapi itu masih belum cukup. Aku harus yakin 100%, Fang Han mengangguk dan berkata, tentu saja, sekarang ada begitu banyak urat surgawi di istana Hongmeng ini, itu cukup untuk energi vital yang kubutuhkan untuk naik ke Raja Surgawi, meningkatkan peluangku 1 poin lagi. Fang Han, jika memang demikian, kau harus segera naik ke alam Raja Langit agar kau benar-benar bisa melindungi istana Hongmeng ini. Ekspresi Yang Mulia Abadi Linglong menunjukkan sedikit kekhawatiran. Sekarang, beberapa makhluk kuat telah mengincar istana Hongmeng, berencana untuk merebutnya. Jika kekuatan mereka terlalu dahsyat, saya khawatir istana Hongmeng ini akan direbut, dan kita akan mati tanpa tempat pemakaman. Seorang Raja Langit Tunggal tidak akan mampu menembus istana Hongmeng, tetapi bagaimana jika beberapa Raja Langit menyerang? Jika tidak ada Raja Surgawi yang memiliki kekuatan setara untuk melindunginya, maka hal itu memang akan sangat berbahaya. Di bawah pengawasan mata ilahinya, Fang Han menemukan bahwa kurang dari 1/10 teknik terlarang istana Hongmeng telah diaktifkan.
Banyak fungsi paling ampuh di kedalaman intinya belum dikembangkan, dan bahkan ada beberapa teknik terlarang yang sama sekali tidak dapat diaktifkan olehnya dengan kekuatannya saat ini. Dia bahkan tidak bisa melihat sekilas pun kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam Istana Hongmeng, hanya merasa bahwa Istana Hongmeng menyimpan rahasia yang tak ada habisnya dan merupakan tempat yang baik untuk menetap. Dia telah mengonsumsi sejumlah energi vital urat surgawi yang tidak diketahui jumlahnya selama pergumulannya dengan Huang Fu Bian dan pelariannya dari kejaran. Begitu memasuki Istana Hongmeng, dia langsung mulai menyerap informasi di dalamnya. Dalam waktu singkat, energi vitalnya terisi kembali dan dimurnikan, dan setiap kerajaan ilahi kristal di dalam tubuhnya menyimpan esensi urat surgawi yang melimpah. Sekarang, bahkan melawan Huang Fu Bian selama 3 hari 3 malam pun kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah. Di luar, terdengar suara gemuruh serangan. Pasukan Raja Langit yang sangat kuat menghujani Istana Hongmeng dengan teknik terlarang, menyebabkan istana bergetar terus-menerus. Itu adalah serangan tanpa henti dari luar oleh Huang Fu Bian. Setelah menemukan Istana Hongmeng, Huang Fu Bian tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia menyadari nilai Istana Hongmeng dan juga ingin mendapatkan kunci menuju alam pil kuno dari tubuh Fang Han. Istana Hongmeng. Huang Fu Bian berdiri di udara, menggenggam dengan tangan besarnya, kekuatan sihirnya yang tak terbatas sepenuhnya menyelimuti Hongmeng Qi yang luas dan tak berujung, berniat untuk merebut istana. Namun, teknik terlarang istana terus berkedip, mencegah kekuatan sihirnya terkikis dan menghantamnya. Namun kekuatannya semakin bertambah kuat, terus-menerus menarik dan mengguncang Istana Hongmeng. Istana Hongmeng adalah istana yang dibangun oleh Taois Hongmeng kuno, kekuatan magisnya sungguh tak tertandingi. Ia tidak kalah hebatnya dengan seluruh pengadilan surgawi. Jika aku mendapatkannya, dengan istana ini, aku akan memiliki peluang yang lebih besar untuk selamat dari bencana besar kehancuran di era ini, dan aku dapat lebih lanjut menggunakan urat surgawi di dalamnya untuk berkultivasi dan mencapai alam raja abadi. Memperoleh istana ini tidak kurang dari memperoleh surga kuno, bukan tidak mungkin bagiku untuk membangun kembali istana surgawi. Para junior ini, setelah mendapatkan istana ini, bahkan tidak mampu melepaskan kekuatannya, ini hanyalah pemborosan sumber daya surgawi. Keinginan Huang Fu Bian untuk mendapatkan Istana Hongmeng semakin kuat. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan panjang, Fang Han, dan kalian para junior di dalam, dengarkan baik-baik, kalian tidak bisa melarikan diri. Asalkan kau melepaskan teknik terlarang Istana Hongmeng dan mengizinkanku masuk, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Kalian semua bisa menjadi muridku, dan aku bisa melindungi kalian. Istana Hongmeng ini, tanpa perlindungan Raja Langit, bahkan tidak dapat melepaskan 1/10 kekuatannya dan tidak dapat menahan serangan Raja Langit. Kau tak akan mampu bertahan lama sebelum energi vitalmu terkuras olehku. Saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Huang Fu Bian, apakah kau sudah gila? Apakah kau benar-benar kehilangan akal sehat? Dari dalam Istana Hongmeng, suara Fang Han terdengar. Fang Han berdiri di tengah istana, memandang Huang Fu Bian yang menyerang melampaui lapisan teknik terlarang, dan berulang kali mencibir, kau bahkan tidak bisa membunuhku, dan kau masih ingin menerobos Istana Hongmeng ini. Sejujurnya, Istana Hongmeng ini adalah artefak ilahi kuno, sebuah keberadaan yang setara dengan Istana Surgawi. Tempat ini memiliki teknik terlarang yang ditetapkan oleh Taois Hongmeng. Kecuali ada beberapa Raja Surgawi, tempat ini sama sekali tidak dapat ditembus. Kami seteguh gunung. Junior, kau bukan Raja Surgawi, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Huang Fu Bian meraung, menghantam istana, menyebabkan istana itu berguncang hebat lagi. Sayangnya, teknik-teknik terlarang itu tidak menunjukkan celah sedikit pun. Fang Han, sebaiknya aku suruh kau mempelajari beberapa diagram susunan Istana Hongmeng ini. Inti terdalam dari Istana Hongmeng ini adalah gerbang Hongmeng yang menekan segala sesuatu. Semua bangunan di Istana Hongmeng berevolusi dari gerbang Hongmeng. Yang Mulia Abadi Linglong berkata kepada Fang Han, kekuatan sihirmu jauh lebih kuat daripada kekuatanku sekarang. Anda akan segera naik pangkat menjadi Raja Langit, dan bahkan seorang Raja Langit pun tidak dapat membunuh Anda. Jika kau bisa mengendalikan Istana Hongmeng ini, maka kita bisa sepenuhnya membebaskan diri dari batasan Raja-Raja Surgawi. Bagus. Fang Han mengangguk, menyadari bahwa kekuatan Yang Mulia Abadi Linglong lebih rendah darinya, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh Istana Hongmeng. Jika mereka bergabung dan melepaskan 1/10 dari kekuatan Istana Hongmeng, 1/10 itu sudah cukup untuk membebaskan diri dari Raja-Raja Surgawi dan hidup bebas. Keduanya langsung memasuki aula utama Istana Hongmeng dan segera tiba di alam semesta ilusi, berdiri di angkasa. Fang Han segera melihat bahwa di ruang kosong itu, muncul banyak sekali diagram susunan raksasa yang berjumlah tepat 129.600 diagram susunan. Beberapa diagram susunan telah diaktifkan dan beroperasi perlahan, tetapi sebagian besar lainnya belum diaktifkan, tetap dalam keadaan tidak aktif, sehingga membutuhkan para ahli untuk menggunakan roh primordial, kemauan, kekuatan magis, umur, darah esensi,
dan energi vital mereka untuk mengaktifkannya. Dari 120.000 diagram array, hanya sekitar 1 atau 200 yang diaktifkan, dan itu pun diagram array yang berukuran kecil. Diagram susunan kolosal di antara mereka mencakup hamparan bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta dan sama sekali tidak dapat diaktifkan oleh para abadi, hanya Raja Langit yang dapat mengaktifkannya sepenuhnya. Dengan kata lain, Istana Hongmeng saat ini hanya mengerahkan sebagian kecil dari kekuatannya, namun mampu menahan serangan seorang Raja Langit. Jika kekuatan penuhnya dikerahkan, seberapa dahsyat dampaknya? Fang Han tidak bisa membayangkannya, dan dia bahkan tahu bahwa meskipun dia berkultivasi hingga alam Raja Surgawi, dia mungkin tidak akan mampu melepaskan kekuatan penuhnya, kecuali jika dia maju ke alam Raja Abadi yang legendaris. Ini adalah mantra rahasia Hongmeng, suara surgawi dari warisan Taois Hongmeng. Dengan menggunakan mantra rahasia ini untuk mengaktifkan seluruh kekuatan magismu, kamu dapat mengaktifkan diagram susunan, melepaskan kekuatan Istana Hongmeng, dan mengoperasikan istana untuk melayang di antara berbagai dunia. Untaian mantra rahasia kuno mengalir ke indera ilahi Fang Han melalui mulut Yang Mulia Abadi Linglong. Yang Mulia Abadi Linglong memiliki kepercayaan mutlak pada Fang Han karena mereka berdua telah mengalami cobaan berat. Seberapa cerdaskah dia? Dia sudah melihat bahwa Fang Han pasti akan segera naik ke ranah Raja Langit yang tak tertandingi. Begitu dia maju, kultivasi gadis itu akan terjamin, dan dia bahkan bisa menjadi pelindungnya, membantunya maju. Jadi ini mantra rahasia Hongmeng? Bagus. Dalam benak Fang Han, mantra-mantra rahasia kuno muncul satu demi satu, dan dia segera mulai menafsirkannya. Dalam waktu singkat, dia telah menguasai semua mantra tersebut. Seberapa dalamkah pendidikan dan pemahamannya? Dia bahkan telah menciptakan daunnya sendiri dan zamannya sendiri. Meskipun Yang Mulia Abadi Linglong adalah seorang jenius, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya saat ini. Awal mula Hongmeng, asal mula segala sesuatu, munculnya istana ilahi, tunas kehidupan, Fang Han terus-menerus mengucapkan berbagai mantra, kekuatan seluruh tubuhnya meningkat dengan mantap dan tanpa henti, hampir memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh langit dan melenyapkan seluruh keabadian. Dengan satu genggaman tangannya yang besar, seketika itu juga, ribuan diagram susunan mulai berputar dan berkedip, dan suara mendengung terdengar dari kehampaan, seolah-olah dewa-dewa kuno sedang bangkit. Di seluruh istana Hongmeng, semua ahli terkejut, terutama Xing Yun Bao Bao, Xing Zhu, Jialan, dan yang lainnya, yang ketakutan. Kita semua, bahkan dengan Yang Mulia Abadi Linglong, hanya dapat mengaktifkan beberapa ratus diagram susunan, tetapi Guru Fang Han dapat dengan mudah mengaktifkan ribuan diagram susunan. Seberapa kuatkah dia? Tak heran jika bahkan Raja Langit pun tak bisa membunuhnya. Ya Tuhan, kekuatan yang luar biasa. Sang guru tak terkalahkan. Beliau benar-benar akan naik tahta menjadi Raja Surgawi. Begitu dia naik tahta, pendukung kita akan menjadi Raja Surgawi. Lalu, siapa lagi di alam surgawi yang bisa menandingi kita? Dengan Raja Surgawi yang melindungi kita, kita akan kebal terhadap segala cobaan. Kekuatan semacam ini memang sangat dekat dengan seorang Raja Surgawi. Tak lama lagi, kita akan menyaksikan kelahiran seorang Raja Surgawi yang tak tertandingi. Konon, bisa menyaksikan langsung kelahiran Raja Surgawi juga merupakan semacam takdir, semacam berkah, yang memungkinkan seseorang menerima anugerah takdir. Yang Mulia Abadi Linglong juga diam-diam takjub, bagaimana Fang Han berkultivasi? Dia jauh melampauku. Sumber daya yang saya peroleh di gudang rahasia Hongmeng tidak tertandingi bahkan oleh sumber daya putra seorang Raja Langit. Aku telah berlatih selama bertahun-tahun untuk mencapai tingkatanku saat ini, tapi Fang Han ternyata lebih kuat dariku. Dia jelas memahami bahwa kecepatan kultivasi di gudang rahasia Hongmeng puluhan juta kali lebih cepat daripada siapapun, namun tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan Fang Han. Mengapa demikian? Fang Han, dalam satu tarikan napas, mengaktifkan lebih dari 1000 diagram formasi dari seluruh istana kekacauan primordial. Seketika itu juga, di dalam istana kekacauan primordial, yang seluas istana surgawi, ki kekacauan primordial yang mengembun menjadi jimat turun kemana-mana, menyelimuti tubuh setiap orang yang hadir. Para kultivator, besar maupun kecil, semuanya memiliki baju zirah yang terbuat dari rune ki kekacauan purba yang ditambahkan ke tubuh mereka. Armor pertempuran kekacauan primordial. Inilah kekuatan berkah yang terdapat di dalam istana kekacauan primordial. Ketika istana surgawi diserang oleh berbagai ras seperti ras ilahi, ras barbar, dan ras laut, semua seni terlarangnya diaktifkan, dan setiap orang di dalam istana surgawi akan menerima kekuatan berkah yang sangat besar, meningkatkan alam mereka satu tingkat penuh. Sebagai contoh, seorang Saint dapat menunjukkan kekuatan seorang kaisar abadi tertinggi, dan seorang kaisar abadi tertinggi dapat mencapai tingkat koeksistensi langit dan bumi. Namun, istana kekacauan primordial bahkan lebih menakjubkan. Begitu seni terlarang diaktifkan, saat diagram formasi berputar, energi vital kekacauan primordial mengembun menjadi daun rune kuno dan turun, membentuk satu set baju zirah pertempuran kekacauan primordial untuk semua orang.
Kekuatan setiap bagian dari baju zirah tempur ini jauh melampaui kekuatan artefak abadi tingkat kerajaan milik Raja Kebrutalan, yaitu baju zirah Dewa Bertanduk. Selain itu, setiap orang mendapatkan tombak perang, tombak pemecah kekacauan, tombak suci yang mampu memecah yang jernih dan keruh, serta memisahkan langit dan bumi. Tubuh Fang Han juga mendapatkan setelan yang sangat tinggi, dengan lapisan-lapisan rok tempur dari dedaunan yang melindungi tubuhnya dengan erat, kekuatan kuno dan misterius mengalir melalui tubuhnya. Dengan berkah ini, kekuatan di dalam tubuh Fang Han meningkat lagi. Kerajaan ilahi kristal di dalam dirinya bahkan memperoleh cacing kekacauan purba, menyerupai naga dan ular, yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan tarikan napas santai, dipadukan dengan istana agung kekacauan primordial, setiap gerakan yang dia lakukan hampir memiliki kekuatan seorang raja surgawi. Selain itu, artefak ilahi ciptaannya, harta karun tertinggi 33 surga, terus bergetar. Di bawah guyuran rune kekacauan purba, beberapa kotoran asli terkikis, hanya menyisakan struktur paling lengkap dari fragmen artefak ilahi penciptaan, yang bahkan seorang raja surgawi pun tidak dapat menghancurkannya. Diagram formasi berkah perang besar kekacauan primordial, kau benar-benar berhasil mengaktifkannya, kata Yang Mulia Abadi Linglong dengan terkejut. Setelah diagram formasi ini diaktifkan, rune akan muncul di istana kekacauan primordial, berubah menjadi baju zirah perang, sangat meningkatkan kekuatan magis setiap prajurit di istana, memungkinkan mereka untuk menghancurkan kaisar-kaisar kuno. Saya mencoba mengaktifkannya untuk waktu yang lama, tetapi tetap tidak bergerak. Aku bisa mengaktifkannya. Saya secara bertahap menyimpulkan bahwa 10.000 diagram formasi istana kekacauan primordial ini semakin indah satu persatu. Saya hanya bisa mengaktifkan beberapa yang paling sederhana. Adapun beberapa diagram formasi yang sangat mendalam, saya sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengaktifkannya. Jika tidak, kekuatannya tidak akan sesederhana ini. Sebagai contoh, lihat diagram formasi tersebut, diagram ki pedang bawaan debu kehancuran primordial. Setelah diaktifkan, miliaran cahaya pedang akan segera mengubah tanah berdebu menjadi alam semesta purba, dan ketiga alam tersebut akan seperti gelembung mimpi. Dan ada pula, diagram formasi kepunahan ilusi kehidupan dan kematian yang samar dan terang, begitu terwujud, bahkan seorang raja surgawi pun akan terjebak di dalamnya. Saat mengaktifkannya, Fang Han juga menunjuk ke beberapa diagram formasi seukuran planet di alam semesta ini. Dia sama sekali tidak bisa mengaktifkan diagram formasi ini. Selain itu, ada juga diagram formasi seukuran wilayah bintang dan bidang-bidang jauh di dalam alam semesta yang bahkan tidak bisa dia amati. Seorang kaisar biasa akan merasa kepalanya meledak hanya dengan melihat mereka karena tidak mampu menangani begitu banyak informasi. Meskipun ia hampir tidak dapat mengamati mereka, ia tidak berdaya untuk menyimpulkan, apalagi menggunakannya. Meskipun demikian, dengan 1000 diagram formasi yang diaktifkan sepenuhnya, kegunaannya yang menakjubkan tidak terbatas. Cahaya berkah yang tak terhitung jumlahnya turun ke tubuh setiap orang. Bahkan murid-murid Golden Immortal tingkat terendah pun menjadi sekuat naga dan harimau, setara dengan para saint, dengan tingkatan alam mereka meningkat beberapa level. Hal ini karena formasi ilahi ini juga mencakup formasi agung pengembara ilahi pencerahan, yang memungkinkan murid tingkat rendah untuk mengalami kekuatan dan wawasan dari alam beberapa tingkat lebih tinggi dari mereka sendiri, sehingga memungkinkan mereka untuk berkultivasi dengan lebih baik. Istana kekacauan primordial bukanlah hal yang sepele. Fang Han belum pernah melihat harta sihir ajaib seperti itu, bahkan artefak abadi tingkat suci pun tidak dapat menandinginya, dan istana surgawi tidak memiliki misteri seperti itu. Sebuah istana ilahi yang ditempa secara pribadi oleh kekacauan primordial Taois bahkan akan membuat seorang raja surgawi pun takjub. Kau menolak bersulang hanya untuk meminum hukuman, Fang Han, lalu kalian semua akan mati. Di luar, Huang Fubeian, Raja Langit Tertinggi, sangat murka. Dengan tepukan tangannya, api sejati dari pantai lain yang lebih intens dan terkonsentrasi meletus dari lubang hitam. Pada saat yang sama, semburan kekuatan asal Raja Surgawi meledak keluar, memurnikan istana kekacauan primordial. Putra Langit, seni Qian Kun tertinggi, berkuasa atas segalanya di bawah langit. Mengendalikan semua arah. Semua harta karun akan kembali ke asalnya. Dia berusaha untuk menyempurnakan seluruh istana kekacauan primordial. Namun saat itu juga, sesosok raksasa yang mengenakan baju zirah perang, memancarkan keagungan seorang dewa, bergegas keluar dari dalam istana kekacauan primordial. Itu adalah Fang Han, yang mengenakan armor pertempuran kekacauan primordial. Energi vitalnya sendiri menyatu dengan istana kekacauan primordial, dan dengan setiap gerakannya, ia untuk sementara waktu memiliki kekuatan sejati seorang raja surgawi. Huang Fubeian, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa memurnikan istana kekacauan primordial? Terlalu percaya diri. Meskipun Anda adalah seorang raja surgawi, Anda tetap berada di jalan menuju kematian. Fang Han melompat tinggi dan melayangkan pukulan. Seketika itu juga, seluruh energi vital menjadi stabil, dan ki kekacauan primordial menjadi semakin meluas,
meningkat dalam bentuk gelombang dan berubah menjadi hantu kekacauan primordial Taois. Jika kamu bukan Raja Surgawi, kamu hanyalah seekor semut. Huang Fu Bei'an melangkah menembus kehampaan, kelima jarinya terbentang, dan dari ujung jarinya, energi Qi berbentuk perahu memancar, mengubah energi Qi kekacauan purba di titik tumbukan menjadi langit, bumi, lautan, gunung, sungai, dan planet. Dia senantiasa menciptakan langit dan bumi. Setelah ratusan benturan, armor pertempuran kekacauan primordial di tubuh Fang Han mulai retak. Semua gerakan Huang Fu Bei'an sangat dahsyat, benar-benar menunjukkan kekuatan seorang Raja Surgawi. Setiap sambaran menyebabkan langit runtuh, gunung dan sungai terbentuk kembali, alam semesta berputar, dan matahari serta bulan jatuh. Bahkan dengan kekuatan istana kekacauan primordial, Fang Han hanya bisa melawan, bukan mengalahkannya. Namun, semakin ia bertarung, semakin bersemangat Fang Han, dan semakin ia menyadari kekuatan alam Raja Surgawi. Meskipun hanya ada satu perbedaan tingkatan antara Raja Surgawi dan Kaisar atau Dewa Tertinggi, perbedaan itu seperti perbedaan antara semut dan naga ilahi. Namun, dengan mengandalkan istana kekacauan primordial, dia mampu menghadapi Raja Surgawi, tidak seperti sebelumnya di mana dia akan tumbang hanya dengan satu pukulan. Ini merupakan peningkatan yang sangat besar. Dalam pertarungannya dengan Raja Langit, di setiap pertukaran, ia memperoleh pengalaman dan informasi yang sangat besar, yang kemudian ia simpulkan dan kembangkan di dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi akumulasi yang dibutuhkan untuk maju ke alam Raja Langit. Huang Fu Bei'an dipenuhi amarah, dan semakin dia bertarung, semakin dia merasa khawatir, dan semakin dia merasa bahwa dia sama sekali tidak bisa berbuat apapun terhadap Fang Han, yang berada di dalam istana kekacauan primordial. Dia hampir bisa merasakan dengan jelas bahwa si aneh ini, Fang Han, semakin kuat dengan setiap serangannya. Dalam napasnya, terdapat perasaan terlepas dari langit dan bumi, seolah-olah dia bisa menembus ke alam Raja Surgawi kapan saja. Anak ini terlalu kuat, dengan peluang besar untuk naik ke tingkat Raja Langit. Ada rumor yang mengatakan bahwa terdapat banyak harta karun di perbendaharaan rahasia kekacauan primordial, bahkan banyak pil ilahi. Jika dia langsung berhasil menembus ke tingkat Raja Surgawi, maka aku juga akan berada dalam situasi berbahaya. Pada saat itu, Huang Fu Bei'an sudah berpikir untuk mundur. Namun, harga dirinya mencegahnya untuk mundur, dia harus berjuang sampai mati. Lagi pula, seorang Raja Langit yang mengejar seekor semut yang belum mencapai tingkatan Raja Langit, hanya untuk gagal dan melarikan diri dengan malu, akan membuatnya sangat malu hingga hampir mati jika kabar itu tersebar, dan dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di antara para Raja Langit. Huang Fu Bei'an ini mungkin ingin pergi, karena tahu dia tidak bisa berbuat apapun padaku, tetapi harga dirinya membuatnya bersikeras untuk tetap bertahan. Aku juga tidak ingin terlalu terlibat dengan orang ini saat ini. Lebih baik mengaktifkan istana kekacauan primordial dan melarikan diri, lalu pergi ke Zhongzhou, membawa Yu Huang dan semua anggota sekte, dan memasuki istana kekacauan primordial untuk berkultivasi bersama. Kemudian, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka alam pil. Fang Han kini merasa bahwa istana kekacauan primordial adalah sekte dan tempat tinggal yang sangat baik, setidaknya dengan berkultivasi di dalam, dia tidak akan takut diserang oleh Raja Langit. Haha, Huang Fu Bei'an, aku tidak akan bertarung denganmu di sini lagi. Saya permisi dulu. Ketika aku naik pangkat menjadi Raja Langit tertinggi, aku akan datang untuk membunuhmu. Basuh lehermu sampai bersih dan tunggu aku membunuhmu. Saat dia berbicara, tubuh Fang Han tenggelam ke dalam istana kekacauan primordial, lalu dia mengaktifkan seni rahasia pengubah surga kekacauan primordial. Kekosongan itu tiba-tiba menjadi ilusi seperti gelombang air, lalu menghilang. Tanpa jejak. Bang! Huang Fu Bei'an menembus ilusi yang menyerupai air itu, dan semua fluktuasi kekuatan magis kembali hening. Dia tidak lagi dapat melihat jejaki kekacauan primordial atau aula besar kekacauan primordial. Dia terus-menerus melakukan deduksi, tangannya yang besar menggenggam jutaan ruang paralel dan bidang luas di kehampaan, indera ilahinya meluas ke segala arah, namun dia tidak dapat menemukan jejaki kekacauan primordial. Ini adalah seni rahasia pengubah surga kekacauan primordial, yang bahkan seorang Raja Surgawi pun tidak dapat melacaknya. Brengsek. Huang Fu Bei'an, Raja Langit yang tiada tandingannya, berdiri diam di udara, mendidih karena amarah tetapi tidak mampu melampiaskannya. Sialan, anak ini memiliki potensi tak terbatas dan akan menjadi musuh besar di masa depan. Mendapatkan istana primordial kekacauan itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Begitu dia naik ke tingkat Raja Surgawi, tidak, dia harus pergi ke alam pil kuno sekarang, untuk memasukinya dan mendapatkan pil ilahi penciptaan di dalamnya. Maka dia akan memiliki peluang 100% untuk naik pangkat menjadi Raja Langit tertinggi. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia memasuki alam pil kuno. Aku harus menghubungi beberapa teman Raja Surgawi lagi untuk menjaga pintu masuk alam pil kuno. Atau, manfaatkan kesempatan ini, kita juga bisa memasuki alam pil.
Semakin dia memikirkannya, semakin mendesak masalah itu tampaknya. Huang Fu Bei'an menghilang dalam sekejap. Awalnya, dia ingin kembali ke 10.000 negara di alam surga dan menghancurkan kota kuno Zhongzhou milik sekte Yuhua untuk melampiaskan amarahnya. Namun kemudian dia mempertimbangkan kembali, mengumpulkan teman-teman Raja Langit untuk menjaga pintu masuk alam pil kuno dan memanfaatkan kesempatan untuk memasukinya adalah jalan yang benar. Makhluk mirip semut lainnya bisa hancur kapan saja. Istana kekacauan purba berhenti di ruang hampa yang sunyi dan tak berpenghuni. Seketika itu, ia mengubah sebuah bidang menjadi keadaan ki kekacauan primordial, sebuah dunia yang belum terungkap. Fang Han duduk di tengah aula besar, aliran ki berputar di atas kepalanya, membentuk banyak adegan, zaman yang tak terhitung jumlahnya bergejolak di dalamnya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Kali ini, bertarung dengan Raja Langit, aku telah mendapatkan banyak hal. Aku tidak bisa mengalahkan Huang Fu Bei'an, bahkan aku pun tidak bisa melukainya. Pada akhirnya, seorang Raja Surgawi tetaplah seorang Raja Surgawi. Tugas yang paling mendesak, Linglong, adalah kita pertama-tama pergi ke gerbang zaman di Zhongzhou, membawa semua orang ke istana kekacauan primordial, dan kemudian menggunakan kunci instan alam pil kuno milikku untuk memasuki alam pil dan menemukan pil ilahi penciptaan. Dengan begitu, kamu juga berkesempatan untuk naik pangkat menjadi Raja Langit tertinggi. Tentu saja, akan lebih baik jika Anda memanggil Feng Baiyu, Mi Bao, dan Fang Qingsui untuk datang bersama dan memasuki alam pil agar kita semua dapat berbagi manfaatnya. Aku merasa bahwa perjalanan ke alam pil kuno inilah saat aku akan naik pangkat menjadi Raja Surgawi. Alam pil kuno, kau benar-benar memiliki kuncinya. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Jika aku bisa mendapatkan pil Dewa Penciptaan yang tidak aktif, aku hampir pasti, 7 atau 8 bagian, akan benar-benar menembus ke alam Raja Surgawi. Yang Mulia Abadi Linglong merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Fang Han, senyum manis muncul di wajahnya. Fang Han tetap diam, menggerakkan telapak tangannya. Kunci instansiasi muncul di tangannya, terus-menerus melompat dan bergetar, seolah ingin terbang keluar dan membuka portal penting. Energi primordial yang bergulir dari alam pil terpancar darinya, energi ungu datang dari timur, di mana-mana mengungkapkan aura kehidupan. Setelah periode pemahaman ini, pemahaman Fang Han tentang kunci instansiasi tampaknya telah mencapai tulang-tulangnya. Kunci instan adalah artefak ilahi yang rusak parah. Setelah dipulihkan, kemungkinan besar ia dapat menyaingi artefak abadi tingkat Sen. Namun, hal ini tidak menghalangi penggunaannya dalam membuka portal ke alam pil. Selain itu, pemahamannya saat ini tentang kunci instansi sudah cukup untuk mulai memperbaiki formasi besar yang rusak di dalamnya, meskipun hal ini tentu saja akan membutuhkan fragmen artefak ilahi penciptaan. Di mana lagi terdapat pecahan artefak ilahi penciptaan? Sayang sekali. Kuharap setelah aku berkultivasi hingga mencapai posisi Raja Langit, aku dapat menemukan lebih banyak pecahan artefak ilahi penciptaan untuk menempa lebih banyak harta sihir. Setelah harta tertinggi 33 langit hancur, setidaknya ada ribuan, jika tidak lebih, pecahan seukuran planet. Jika aku mengumpulkan semuanya, itu seharusnya cukup untuk memungkinkanku naik ke puncak alam Raja Langit, bukan? Fang Han merenung, juga sangat merindukan alam di luar Raja Langit. Dia juga ingin berkultivasi hingga mencapai alam Raja Abadi, dan bahkan mencapai jalan keabadian, yang belum pernah dicapai siapapun selama berabad-abad. Baiklah, kalau begitu mari kita segera pergi ke benua tengah, mengumpulkan murid-murid gerbang zaman lainnya, lalu melanjutkan perjalanan ke alam pil kuno. Linglong juga mulai mengaktifkan formasi seluruh aula Grand Mist. Seni rahasia pengubah langit. Fang Han menghembuskan napas ke diagram formasi di dalam aula. Kemudian, aula besar itu menyusut, dan kemudian menyusut lebih jauh, akhirnya berubah dari zat sebesar istana surgawi yang luas menjadi debu belaka. Langit ini dan langit itu bertukar tempat, dan dalam waktu singkat, mereka melihat hamparan tanah luas dan tak terbatas dari 100.000 prefektur besar istana surgawi. Di kota kuno benua tengah, mantra terlarang berkelap-kelip, dan kekuatan gelap yang tak ternoda mendidih, semua mantra terlarang aktif sepenuhnya. Kaisar Yu berdiri di aula penghakiman, menatap langit. Banyak kaisar berdiri di sekelilingnya, termasuk Suanyuan Zulu, kepala keluarga Suanyuan, kepala keluarga Su, kepala keluarga Nangong, dan Nangong Xiangxin, di antara yang lainnya. Mereka semua mengamati perubahan di langit. Meskipun Huang Fu Bei'an telah pergi, mereka masih tidak berani melepaskan mantra terlarang. Jika Huang Fu Bei'an dengan santai menjentikan jarinya dari langit yang jauh, tanpa mantra terlarang, kota kuno benua tengah akan segera tenggelam ke dalam tanah, berubah menjadi debu. Kaisar Yu, situasinya kritis. Aku tak pernah menyangka seorang Raja Langit akan benar-benar bertindak melawan kita, tanpa menghiraukan martabat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Fang Han sekarang. Kata Nangong Xiangxin dengan cemas. Memang, mantra terlarang ini menghabiskan sejumlah besar energi primordial setiap hari, dan kekuatan tanpa hiasan tidak akan bertahan lama. Jika mantra-mantra itu menghilang setelah diaktifkan,
maka akan hilang selamanya dan tidak akan pernah bisa diaktifkan lagi. Pada saat itu, kita akan sepenuhnya terekspos, kehilangan penghalang terakhir kita. Bahkan Raja Iblis Laut Merah pun tampak serius saat ini. Meskipun dia ganas, menghadapi Raja Langit seperti Huang Fu Bei'an tetap membuatnya ketakutan. Benar, tanpa mantra terlarang, kita tidak berdaya. Hanya dengan jentikan jari Raja Langit saja akan mengakibatkan kerugian besar bagi kita. Suanyuan Zulu merasa gelisah. Mantra terlarang ini pada akhirnya akan lenyap, tetapi aku yakin Fang Han akan segera kembali, kata Kaisar Yu dengan tenang, sambil menatap kehampaan. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba, kekuatan dahsyat seluruh kota kuno benua tengah meredup, dan mantra-mantra terlarang lenyap dalam sekejap. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka telah dilucuti pakaiannya. Mengapa mantra-mantra terlarang itu tiba-tiba menghilang? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika seorang Raja Surgawi datang, bukankah kita akan celaka? Haruskah kita lari? Lari? Kemana? Alam surgawi ini penuh dengan binatang buas iblis. Lagi pula, lihat betapa tenang dan terkendalinya Kaisar Yu, dia pasti punya rencana. Mungkin semua ini berada di bawah kendalinya. Saat mantra terlarang itu menghilang, para murid gerbang zaman sempat gelisah, tetapi mereka segera tenang dan mengendalikan diri, menunjukkan disiplin yang luar biasa dan kekompakan yang mendalam. Adik junior, kau akhirnya kembali. Kaisar Yu memandang mantra terlarang yang telah lenyap, tanpa menunjukkan kepanikan dari awal hingga akhir, sebaliknya, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Memang, aku telah kembali. Huang Fu Bei'an telah kupukul mundur. Suara Fang Han terdengar dari langit, dan kemudian semua orang melihat gelombang energi Grand Mist turun, mengembun menjadi tirai surgawi terlarang yang 100 kali lebih padat daripada kekuatan biasa, sepenuhnya menutupi kota kuno benua tengah. Kemudian, kota kuno ini, dari bawah tanah yang dalam, tiba-tiba mengalami keretakan lempeng bumi, dan seluruh kota kuno itu tercabut dan terbang ke langit, sepenuhnya diselimuti energi Grand Mist. Ini, para pemimpin dari beberapa sekte besar tertinggi, Yang Mulia Iblis Laut Merah, dan bahkan Kaisar Yu pun tercengang. Energi kabut agung, sebenarnya apa ini? Tepat saat itu, di dalam energi yang sangat besar, tubuh Fang Han muncul, tumbuh semakin tinggi, bahkan sebanding dengan Huang Fu Bei'an sebelumnya. Semua orang merasa bahwa Fang Han benar-benar memiliki potensi untuk naik ke surga. Semuanya, saya telah menghubungi Yang Mulia Abadi Linglong, seorang murid dari Taoist Grand Mist yang naik dari alam rendah. Kali ini, dia mengemudikan Aula Grand Mist untuk membantu saya menangkis upaya pembunuhan Huang Fu Bei'an. Saya di sini untuk menemukan kalian semua dan membawa kalian ke Aula Grand Mist. Mulai sekarang, gerbang era kita akan memiliki sekte yang stabil, yang bahkan seorang Raja Surgawi pun tidak dapat menembusnya. Apa? Grand Mist Hall? Kaisar Yu awalnya terkejut, lalu ekspresi gembira muncul di wajahnya. Aula yang dibuat sendiri oleh Taoist Agung, sebuah keberadaan yang setara dengan Istana Surgawi. Sekarang, gerbang zaman akan berkembang pesat, dan kita semua dapat keluar sebagai pemenang dari malapetaka ini. Langit dan bumi berputar, dan semua orang melihat kota kuno benua tengah tenggelam dalam energi kabut agung, sementara mereka sendiri tiba di sebuah aula besar. Di luar aula terdapat istana-istana yang membentang hingga jumlah dimensi yang tidak diketahui, mirip strukturnya dengan Istana Surgawi, mampu menampung triliunan kultivator, jumlah yang seperti pasir di Sungai Gangga. Ngomong-ngomong, Yang Mulia Iblis Jurang Merah, Elder Iblis Hati, dan Kuas Kaisar Manusia, kemana ketiga orang ini pergi setelah naik tahta? Bukankah mereka bersamamu? Melihat Yang Mulia Iblis Laut Merah, Fang Han tiba-tiba teringat Yang Mulia Iblis Jurang Merah dan yang lainnya. Ketiganya adalah makhluk yang terlahir kembali setelah kematian para Titan kuno. Setelah kekuatan mereka dipulihkan, potensi mereka tak terbatas, terutama Kuas Kaisar Manusia, yang dahulu kala merupakan senjata Kaisar Manusia dari dunia besar Xuan Huang. Kaisar Manusia memiliki kultivasi Raja Surgawi dan merupakan murid langsung dari Taoist Kabut Agung. Jika ketiga orang ini naik ke alam surgawi, kultivasi mereka pasti akan meroket seperti roket. Sayangnya, ketiganya kini tidak dapat ditemukan. Mereka juga berlatih di Aula Grand Mist untuk waktu yang lama. Setelah masing-masing dari mereka berlatih hingga mencapai alam koeksistensi langit bumi, mereka pergi, mengatakan bahwa mereka perlu mencari beberapa hal. Saya memperkirakan mereka masing-masing mencari barang-barang yang telah hilang sebelumnya. Yang Mulia Iblis Jurang Merah, dahulu kala, memiliki kultivasi Raja Surgawi. Kuas Kaisar Manusia sudah pasti, dan identitas tetua Iblis Hati juga sangat misterius. Saya menduga dia pernah menjadi reinkarnasi Raja Surgawi Iblis Hati, bawahan dari leluhur Iblis Primordial Sekte Iblis Primordial. Yang Mulia Abadi Linglong mengerutkan kening dan berkata, jika ketiga orang ini berada di Aula Kabut Agung, maka kekuatan kita mungkin akan meningkat lebih jauh lagi. Tidak masalah. Saat aku naik menjadi Raja Surgawi, daoku akan meningkat berkali-kali lipat, dan aku secara alami dapat menyimpulkan keberadaan mereka dan bertemu dengan mereka untuk merencanakan perbuatan besar.
Fang Han melirik Kaisar Yu, dan semua orang di gerbang era benua tengah. Dia mengangkat tangannya, dan seketika semua orang terdiam, diam-diam memperhatikan telapak tangannya. Telapak tangannya melambangkan otoritas mutlak. Semuanya, saya telah menetapkan jalan era, mereformasi gerbang Yuhua, memusnahkan garis keturunan Raja Langit Hua yang tersisa, dan membangun di atas masa lalu untuk menciptakan gerbang era, semua itu agar kalian dapat melewati malapetaka besar zaman ini berupa kehancuran langit dan bumi. Mulai sekarang, semua orang harus tekun berkultivasi, menggabungkan energi primordial mereka sendiri dengan Aula Kabut Agung, dan memahami jalan era Kabut Agung. Kakak senior Kaisar Yu, Anda akan mengawasi situasi secara keseluruhan, bekerja sama dengan Yang Mulia Abadi Linglong, untuk memastikan bahwa murid-murid gerbang era saya di dunia fana dan mereka yang berada di alam surgawi terintegrasi secara harmonis dan erat. Baik, adikku. Kaisar Yu melangkah maju, memberi hormat dengan satu telapak tangan. Tatapan Yang Mulia Abadi Linglong menyapu Kaisar Yu, Yang Mulia Iblis Merah, dan yang lainnya, mengangguk diam-diam. Kekuatan gerbang era alam surgawi ini juga luar biasa. Bergabung dengan Grand Mist Hall dan berkultivasi secara individu, mengkonsolidasikan diri menjadi satu kekuatan, dan bernapas selaras dengan diagram formasi kelahiran, akan semakin meningkatkan kekuatan Grand Mist Hall. Sekarang, dengan kita semua bergabung, kita seharusnya dapat mengaktifkan kekuatan hampir 2000 diagram formasi, bukan? Di Aula Grand Mist, semakin banyak orang yang berlatih di dalamnya, semakin banyak ahli yang ada, dan semakin banyak diagram formasi yang dapat diaktifkan ketika mereka bersatu. Terutama para ahli di tingkat kaisar dapat memainkan peran penting. Namun, bahkan miliaran kaisar pun tidak dapat dibandingkan dengan satu Raja Langit. Hanya seorang Raja Langit, yang memimpin Aula Grand Mist, yang benar-benar dapat dianggap sebagai penguasanya. Satu kaisar demi satu kaisar menetap untuk berlatih di Aula Grand Mist. Kaisar Yu dan Yang Mulia Abadi Linglong memberikan perintah, dan semua orang mengambil tempat masing-masing. Setiap murid, setiap tetua, setiap ahli dan raksasa menerima posisi kultivasi mereka masing-masing, berinteraksi dengan sebagian dari diagram formasi Aula Kabut Agung, mengintegrasikan diri mereka ke dalam energi Kabut Agung, mulai berkultivasi dan memahami, sambil secara bersamaan memberikan kekuatan untuk mengaktifkan Aula Kabut Agung. Adik junior, saat ini di seluruh Aula Grand Mist, gerbang era memiliki 232 kaisar koeksistensi langit bumi, 1464 kaisar abadi tertinggi biasa, lebih dari 10.000 orang suci, ratusan ribu dewa utama dan dewa leluhur, dan jutaan murid dewa emas. Setelah menghitung angka-angka tersebut, Kaisar Yu berkata kepada Fang Han, diam-diam takjub, dan pada saat yang sama, tak kuasa menahan diri untuk memuji dalam hatinya, Aula Grand Mist ini benar. Benar sebuah keajaiban keahlian. Taoist Grand Mist memang merupakan pembangkit tenaga tertinggi yang bahkan ditakuti oleh Raja Abadi penciptaan kuno. Setiap murid, sambil berkultivasi dan mengaktifkan diagram formasi Aula Grand Mist, juga memperoleh pencerahan, membuat kemajuan besar dalam dao dan kultivasi mereka sendiri. Resonansi timbal balik membersihkan kotoran dalam tubuh. Jika mereka terus berkultivasi seperti ini, karakter kecil di tingkat dewa surgawi bahkan dapat naik ke tingkat orang suci dalam waktu yang sangat singkat, atau bahkan menembus ke alam kaisar abadi tertinggi. Seiring waktu, gerbang era kita akan memiliki lebih banyak lagi kaisar. Kita akan melampaui istana surgawi, tanah suci kebenaran, dinasti asal, dan semua kekuatan besar lainnya di alam surgawi, menjadi yang terdepan di seluruh surga.